Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muji Santoso selaku Direktur MSTC, Pak Muklis Isnaini juga narasumber pada siang hari ini Bapak Fani Duha. Eh, dalam acara webinar siang ini kita akan mengambil tema percepatan penyelenggaraan jasa konstruksi melalui tender atau seleksi dini. Dalam slide yang akan disampaikan Bapak narasumber nanti, Bapak Khalidullah, mungkin eh, bisa disimak apa sih kira-kira yang perlu disiapkan dalam tender dini, ke kendalanya apa, terus nanti tanda diri itu kendalanya apa, manfaat tanda diri juga apa, barangkali nanti Bapak Ibu bisa menyimak. Mungkin waktu presentasi yang disampaikan oleh narasumber kurang lebih 45 menit. Nanti yang sesi 2 bisa kita buat diskusi saja, santai, yang penting serius. Eh, dalam tata cara, sebagaimana biasanya dalam webinar ini, eh, narasumber akan menyampaikan materi, Bapak Ibu untuk menyimak. Nanti saat materi selesai, baru akan disampaikan post test untuk mengisi daftar hadir. Sertifikat eh, dapat diberikan itu paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara selesai. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau mungkin ada yang didiskusikan, Bapak Ibu bisa ngisi di kolom chat atau langsung melalui resen. Untuk menyingkat waktu, biar kita nggak terlalu panjang di pembukaan, Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk menyingkat waktu, eh, mungkin kami tidak perlu mengenalkan pada Pak Panituha karena saya rasa sudah banyak yang mengenal, sudah sering mengisi di MSTC, jadi biar lebih singkat, mungkin Pak Fani sendiri nanti yang akan menyampaikan. Kepada Pak Fani, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua, seluruh peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting pada siang sore hari ini. Yang pertama adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah nikmat kesehatan darinya sehingga pada sore hari ini kita bisa ngumpul bareng lagi ya Bapak Ibu semua ya di webinar pada siang sore hari ini. Dan ini di akhir tahun biasanya lagi sibuk-sibuknya juga nih Pak Roman menyelesaikan pekerjaan gitu. Jadi kalau Iya, memang ada pekerjaan yang lain juga bisa disambi ya Bapak Ibu semua ya. Jadi eh, tetap bisa mengikuti webinar tapi juga bisa tetap mengerjakan hal-hal lain. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang disampaikan Pak Roman tadi dan apa namanya agenda yang sudah disiapkan Pak Muji pada siang sore hari ini kita coba diskusi mengenai tender dini ya khususnya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi karena memang apa namanya pengalaman kami ya di sana ya di sektor jasa konstruksi sehingga nanti mungkin lebih ke arah sana. Saya sudah coba siapkan slide-nya. Mohon izin Pak Roman sudah tertayang. sudah jelas, Pak. Oke, baik. Oke, ini materi yang coba kami siapkan Bapak Ibu semua. Jadi tadi di sebelum mulai acara kita sudah sempat diskusi sedikit ya mengenai pelaksanaan tender dan seleksi. Kemudian tadi sempat menyinggung juga penggunaan Permen 8 ya 2023 dan implikasinya kepada berkurangnya masa pelaksanaan pekerjaan. Nah, memang salah satu isu yang
spesifik di pekerjaan konstruksi ini adalah masa pelaksanaan ya Bapak Ibu semua ya. Karena beda dengan pengadaan yang lainnya. Kalau pengadaan barang kan barangnya sudah jadi kan. Ketika kita beli ya langsung dikirim barangnya. Tapi berbeda dengan jasa konstruksi ya, baik itu yang pekerjaan maupun jasa konsultasinya. Semuanya butuh proses, semuanya butuh masa pelaksanaan gitu. Sehingga kita berkejar-kejaran nih ya, paket eh, 1 tahun anggaran, 12 bulan, tapi di situ sudah harus kita eh, alokasikan untuk masa pelaksanaan pekerjaannya, kita harus alokasikan juga untuk masa pemilihannya atau tender dan seleksinya. Nah, ini bagaimana kita mensinergikan kedua hal ini sehingga eh, masa pelaksanaan pekerjaan itu tidak kemudian terburu-buru ya, tidak kemudian sangat terbatas karena pemilihannya lambat dan sebagainya, sehingga sisa pelaksanaannya menjadi sedikit nih. Nah, akibatnya kemudian menjadi terburu-buru. Nah, ini nanti salah satu alternatifnya adalah kita laksanakan melalui tender dan seleksi dini. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung di MSTC, sehingga belum pernah mengikuti atau apa namanya mengikuti webinar yang diisi oleh saya. Nama saya Fani Duha, Bapak Ibu semua. Panggilannya Fani. Di sini ada nomor kontak kami, silakan. Kalau nanti ada hal-hal yang ingin diskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi kami via WhatsApp di 0813 7619 2983. Saat ini kami bertugas di Kementerian PUPR sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau. Jadi berkantor di Batam, Bapak Ibu semua ya. Jadi monggo kalau ada yang mau mampir ke Batam, bisa berkunjung ke kami untuk kita nanti bisa sharing-sharing juga di sini ya. Pendidikan terakhir S2 mengambil jurusan manajemen kontrak konstruksi di Malaysia di University Teknologi Malaysia di tahun 2011-2012 ya. Oke, itu mungkin sekilas dari pengenalan dari saya Bapak Ibu semua ya. Saya coba langsung masuk saja ke outline yang sudah kami siapkan. Jadi sebenarnya sederhana saja ya karena terkait dengan tender ini pun sebenarnya sudah eh, sudah sering kita lakukan ya tiap tahunnya sebenarnya Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan hal yang baru, beda seperti halnya penerapan TKDN untuk pekerjaan konstruksi atau penerapan katalog konstruksi yang akhir-akhir ini juga viral. Nah, kalau tender ini sebenarnya sudah merupakan proses yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan ya dan sudah dikenalkan juga sebenarnya sudah sejak lama gitu. Tapi mungkin ya ada beberapa instansi yang mungkin belum menerapkan atau memaksimalkan tender dini ini ya untuk mempercepat proses pengadaan barang jasa di instansi masing-masing. Nah, hari ini ada dua outline saja kami siapkan. Yang pertama mungkin kita akan diskusikan mengenai latar belakang ya, latar belakang dan urgensi. Kira-kira kenapa sih ya kita harus mendorong-dorong penggunaan tender dini? Mengapa kita harus memaksimalkan atau merencanakan pengadaan kita sedini mungkin gitu kan sehingga bisa dimulai secepat-cepatnya ya. Apa urgensinya, apa manfaatnya dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua kami coba sharingkan, bagikan pengalaman-pengalaman tender dan seleksi dini di Kementerian PUPR yang mungkin ya Bapak Ibu bisa amati ya bisa tiru dan bisa diterapkan di instansi Bapak Ibu semua ya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu semua juga pada saat sesi diskusi mungkin bisa menyampaikan juga pelaksanaan di tempat Bapak Ibu seperti apa ya. Mungkin bisa juga nanti menyempurnakan pelaksanaan tanda dan seleksi ini di kami sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di bagian pertama kita ke latar belakang dan urgensi Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bicara secara nasional saja lah ya. Namanya pekerjaan konstruksi ini porsi pengadaannya cukup besar ya dibandingkan dengan pengadaan barang jasa lainnya ya. Dibandingkan dengan pengadaan barang, pengadaan jasa konsultansi, jasa lainnya. Kalau di rata-rata mungkin sekitar 50 sampai 60% pengadaan barang dan jasa itu isinya ya pengadaan pekerjaan konstruksi ya. Dari sisi nilai ya, bukan dari sisi jumlah. Kalau jumlah ya pengadaan barang tentu jauh lebih besar. Tapi dari sisi nilai uangnya, pengadaan pekerjaan konstruksi ini besarannya bisa 50 sampai 60% dari porsi pengadaan barang dan jasa nasional. Sehingga apa namanya kecepatan dari kita melaksanakan pembelanjaan di pekerjaan konstruksi itu akan sangat berdampak kepada percepatan belanja negara juga gitu kan.
Karena semakin di awal kita berproses, semakin semakin awal kita berkontrak, semakin cepat kemudian kita bisa melakukan progres-progres pembayaran dan sebagainya. Nah, di kami sendiri Bapak Ibu semua di PUPR rata-rata nih ya di kami setiap tahunnya kalau dari sisi jumlah paket itu bisa sampai sekitar 4.000 5.000-an paket untuk konstruksi saja ya antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Jadi sekitar 3.000 paket jasa konsultan ya berupa perencanaan dan pengawasan. Kemudian ada sekitar 2.500 paket untuk pengadaan-pengadaan pekerjaan konstruksinya gitu. Jadi cukup masif ya jumlah paketnya. Nah, permasalahannya kemudian adalah di dalam pelaksanaan tender dan seleksi ini kita mengetahui yang namanya tender ini kan tidak tidak apa ya tidak bisa singkat Bapak Ibu semua ya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti ya. Ada pengumuman, kemudian ada pemberian penjelasan, ada pemasukan dokumen gitu kan, ada evaluasi dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin selesai dalam waktu 3 hari ya, tidak mungkin ya, karena dari sisi aturan pun sudah dibatasi kan, waktu minimal untuk memasukkan itu berapa hari, waktu untuk sanggah itu ada juga, ada sanggah banding juga dan sebagainya ya, sehingga kalau dirata-ratakan di kami Bapak Ibu semua paket-paket di PUPR itu pelaksanaan tender itu bisa memakan waktu 45 hari ya, bahkan untuk konsultan karena pakai PK prakualifikasi itu bisa 60 hari ya. Memang di beberapa instansi saya cukup banyak menjumpai bisa jauh lebih cepat dari ini sebenarnya ya, bisa 3 minggu 21 hari bisa selesai pekerjaan konstruksi. Kalau fisik bisa 40 hari bisa selesai ya. Tapi ini kami coba ambil rata-rata di kami dengan jumlah paket sekitar 5.000-an paket ya, kemudian dengan jumlah SDM Pokja yang juga terbatas. Nah, rata-rata kemudian di kami itu melaksanakan proses tender itu 45 hari ya. Seleksinya 60 hari. Ini kalau nggak gagal nih ya, tapi kalau ada tender gagal lagi atau seleksi gagal lagi diulang lagi ya, sama menjadi 2 kalinya ini kan. Artinya ini saja sudah memakan waktu 1,5 bulan ya, nanti sambil tahapan berkontraknya ya itu bisa jadi 2 bulan untuk proses pemilihan sampai dengan berkontraknya ya. Jadi kalau baru dimulai di bulan Februari ya baru April baru bisa berkontrak nih pekerjaan fisik ya di bulan 4 ya, berarti sisa waktu untuk masa pelaksanaannya mungkin hanya 7 bulan kan, 7 bulan efektif gitu. Nah, padahal pekerjaan konstruksi ini tadi yang kami sampaikan di awal itu butuh waktu ya. Ada yang butuh waktu 8 bulan, ya, ada butuh waktu 9 bulan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang tahun jamak gitu. Nah, kecepatan proses kita untuk melaksanakan proses pemilihan inilah, bukan kecepatan sebenarnya, tapi seberapa awal kita memulai proses tender inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian kita lakukan atau kita adakan tender dan seleksi dini. Ya. Nah, ini dari sisi anggaran ya, karena kita juga sebagai instansi pemerintah juga selalu dituntut untuk cepat dalam melaksanakan penyerapan anggaran atau pembayaran pekerjaan, maka ketika tadi proses tendernya itu lambat, ya lama, dimulainya itu terlambat, ya otomatis penyerapan anggarannya pun akan terlambat. Ya, karena tadi contohnya baru kita mulai misalkan tendernya di bulan Februari nih, ya karena Januari masih ke bawah liburan akhir tahun, ya kemudian masih persiapan-persiapan, perencanaan, ya kan di kantor yang di suasana yang baru, Februari baru mulai proses tender, ya. April baru berkontrak ya otomatis di awal-awal apa namanya penyerapan kita pun menjadi lebih kecil kan dibandingkan dengan ketika kita bisa mulai di awal penyerapannya ya karena kontraknya di sini baru dimulai di bulan April tadi misalkan gitu ya baru setelah itu barulah kemudian muncul ada kinerja yang menaik gitu. Nah ini salah satu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian kita coba memaksimalkan nih Bapak Ibu semua ya proses tender dan seleksi dini. Oke. Nah, sebenarnya di kami Bapak Ibu semua di Kementerian PUPR sendiri istilah apa pelaksanaan tender dini atau kalau dulu disebutnya lelang dini lah ya. Itu sudah jauh-jauh hari dulu di tahun 2006 sudah coba dimulai sebenarnya ya. Jadi ada surat edaran Bapak Menteri PU pada saat itu terkait dengan pelaksanaan pemilihan PBJ sebelum dokumen anggaran disahkan. Jadi sebelum ada DIPA disahkan, kita bisa lakukan proses untuk melaksanakan proses pemilihan.
Jadi tahun 2006 sudah ada instruksi dari Pak Menteri waktu itu bahwa pemilihan penyedia jasa agar dilaksanakan seawal mungkin. Ya, seawal mungkin dengan memperhatikan konsep daftar isian DIPA telah dilakukan oleh penelitian oleh Departemen Keuangan. Ya, jadi eh, bukan memperhatikan DIPA-nya, tapi konsepnya. Ya. Artinya belum ada DIPA pastinya ini sebenarnya kan. Baru sekedar konsep yang sudah dibahas oleh Departemen Keuangan itu sudah bisa kemudian dilanjutkan untuk dilakukan proses pemilihan. Gitu. Jadi apa namanya? Seawal mungkin yang dimaksud dengan seawal mungkin itu di situ ya. Jadi bukan ketika DIPA sudah disahkan baru kemudian bergerak untuk melaksanakan pemilihan, tapi pada saat masih konsep pun kita diminta untuk bergerak nih ya untuk segera melaksanakan proses pemilihan ya. Nah, nanti kemudian SPPBJ-nya itu baru dilakukan setelah dokumen anggaran DIPA disahkan. Jadi proses pemilihan dulu sampai dapat pemenang, nanti SPPBJ-nya nanti ya ditunda dulu ya sampai kemudian DIPA-nya disahkan, barulah kemudian dilakukan SPPBJ ya. Nah, untuk kontraknya juga demikian ya. Jadi kontraknya pun ditandatangani setelah dokumen anggaran DIPA disahkan. Jadi yang penting adalah proses pemilihannya sebelum DIPA disahkan, tapi tanda tangan kontraknya kemudian dilaksanakan setelah DIPA disahkan. Nah, inilah konsep dari tender seleksi dini Bapak Ibu semua ya. Jadi kita laksanakan proses tendernya itu sebelum DIPA-nya atau DPA-nya disahkan, tapi kemudian nanti proses berkontraknya ya mulai SPPBJ sampai dengan tanda tangan kontrak itu dilakukan setelah DIPA disahkan. Nah, ini di gambaran kami di tahun 2015 ya ketika zaman setelah berganti dari Pak Joko Kirmanto ke Pak Menteri Basuki di tahun 2015 Pak Menteri Basuki juga pernah mengkaji ya sebagaimana sebenarnya gambaran tender paket-paket di kami di PUPR ya. Jadi berdasarkan kajian ternyata ya, ini menunjukkan keterlambatan yang cukup parah sebenarnya ini ya. Jadi 40% lelang itu baru dimulai di bulan April. Ya. Itu tadi mungkin di awal-awal tahun masih proses penyiapan-penyiapan segala macam kan. Di Januarinya mungkin masih karena masih awal tahun baru ya masih belum belum injak gas nih ya, masih baru ngidupin mobil aja nih. Di Februari barulah mulai rapat-rapat menyusun paket-paket yang mau dilelangkan. Nah, di bulan Maret baru kemudian persiapan pengusulan dokumen lelangnya. Jadi baru bulan April dan Mei dilaksanakan proses tender dan seleksi. Jadi 40%. Jadi dari 5.000 paket tadi, 2.000 paketnya baru dilelangkan di bulan April dan Mei. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan pada saat itu karena otomatis pekerjaannya baru mungkin di sekitar bulan Mei atau Juni ini baru dimulai. Sehingga kemudian Pak Menteri apa ya, menguatkan kembali ya surat edaran di 2006 tadi karena sudah cukup lama itu diberlakukan di 2016 kemudian dipush lagi oleh Pak Menteri ya. Ini juga berdasarkan adanya Inpres Bapak Ibu semua ya, Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2015 ya, bahwa semua kementerian lembaga perangkat daerah diminta untuk melakukan percepatan-percepatan. Ya, salah satunya adalah percepatan apa namanya menyelesaikan melaksanakan proses PBJ yang harus selesai paling lambat akhir bulan Maret ya tahun anggaran berjalan. Jadi diharapkan proses tender itu ya selambat-lambatnya Maret selesai gitu. Ini yang prinsip yang kita bawa sampai sekarang nih ya. Jadi bulan Maret ya kalau bisa sudah selesai nih lelang-lelang gitu ya. Jangan ada lagi lelang-lelang reguler yang baru selesainya setelah bulan Maret gitu. Kecuali yang lelang-lelang yang sifatnya memang baru ya direktif dan sebagainya itu oke lah. Tapi yang reguler yang sudah bisa kita rencanakan ya harapannya bulan Maret sudah diselesaikan semua nih Bapak Ibu semua ya. Nah, di kami kemudian Pak Menteri menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa ketentuan ya termasuk instruksi Menteri. Jadi memang salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tender dini itu adalah adanya eh, memang seperti ini Pak, perintah-perintah pimpinan yang secara tegas ya, secara jelas tertulis kita diminta untuk melaksanakan percepatan-percepatan melalui tender dini ya. Jadi di sini misalkan di Inmen 2015 disebutkan untuk menyiapkan dokumen pelelangan dini sejak bulan Agustusnya. Ya, jadi Agustus tahun berjalan kita sudah
diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk lelang dini tahun 2016-nya ya untuk paket-paket yang sudah diidentifikasi ya mana yang mau dilelang dinikan ya misalkan di sini adalah paket-paket yang PSN paket strategis nasional atau paket-paket loan yang sudah termasuk Green Book ya. Jadi semua diidentifikasi dulu di bulan Agustus itu di tengah tahun diidentifikasi kira-kira paket apa nih yang akan dilaksanakan dengan tender dini. Ya, tidak harus semua juga Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan berarti kemudian semua paket itu harus di tender dini kan juga enggak ya. Jadi kita memang harus bisa memilih juga mana paket yang memang perlu diselesaikan atau dikerjakan di awal ya itu kemudian dilaksanakan dengan tender dini. Tapi mungkin ada pekerjaan yang mungkin tidak butuh waktu lama atau memang dari sisi manfaatnya mungkin tidak harus segera diselesaikan di awal tahun. Itu silakan dilaksanakan melalui mekanisme reguler. Ya. Tapi kalau tadi ada pekerjaan yang harus segera selesai di awal, di pertengahan tahun, kemudian masa pelaksanaannya lama, atau yang sifatnya strategis. Nah, ini silakan kemudian dilaksanakan dengan mekanisme tender dini, Bapak Ibu semua. Ya. Oke. Nah, ini beberapa manfaat Bapak Ibu semua ya. Kalau kita dari sisi pemerintah memang tidak bisa lepas dari yang namanya eh, progres ya penyerapan anggaran ya. Jadi setelah ada instruksi menteri di tahun 2015 tadi, kemudian diberlakukan secara masif di 2016-2017 ya. Ini coba dibandingkan kemudian Bapak Ibu semua ini pakai di kami juga ya. Ini saya cerita di PUPR kami. Memang ada percepatan ya. Jadi di tahun 2016 ya ini terlihat misalkan di bulan Oktober baru 400-an paket, di tahun 2017 sudah meningkat ya ada 600 paket yang kemudian ditender dinikan. Yang ini meningkat lagi di bulan Novembernya, dulu hanya 1.700 di 2016, ya sudah naik menjadi 2.000-an paket. Ya. Termasuk di Desember, batas akhir tender dini, ya ini sudah meningkat cukup jauh, ya dari 1.600 menjadi 2.472 paket. Ya. Jadi di grafik ini terlihat ya ada percepatan lah ya, ada pergeseran kecepatan untuk melaksanakan proses tender dan seleksi. Dan ini eh, ter, mempunyai dampak manfaat di penyerapan anggarannya ya. Jadi kalau di tahun 2015 yang merah ini Bapak Ibu semua grafik penyerapannya seperti ini. Ya, jadi di Januari Februari masih tidur nih ya, baru kemudian mulai lari di Maret, April sampai kemudian lari kenceng banget di bulan Juni sampai seterusnya sampai selesai akhir tahunnya. Tapi dengan proses tender dini ya ada percepatan ya. Jadi di awal sudah ada progres Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sudah ada apa namanya selisih ya, sudah ada percepatan-percepatan yang dilakukan. Ya. Jadi sudah kelihatan di bulan Februari itu sudah ada kelihatan percepatan penyerapan anggarannya. Nah, ini yang diharapkan dari proses tender dini ya. Jadi kita mempercepat belanja negara sehingga sejak bulan Januari kita sudah ada pembayaran-pembayaran ya, minimal uang muka lah dan sebagainya. Nah, di sisi lain, selain dari sisi anggaran, tentu saja dengan kita bisa mempercepat proses tender, otomatis kita akan juga mempercepat selesainya bangunan infrastruktur yang akan kita selesaikan ya. Jadi bangunan gedungnya, bangunan bendungannya, bendungan jalannya, ya itu semua sudah bisa kita selesaikan di awal sehingga layanan publiknya pun bisa kita berikan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat nih. Ya jalan-jalan rusak ya bisa kita selesaikan di awal tahun ya sehingga masyarakat bisa langsung merasakan ya ada manfaatnya, ada eh, layanan publik yang berkualitas yang kita berikan kepada masyarakat ya. Kemudian bagi penyedia jasa juga sama ya dengan kita lakukan proses tender dini, penyedia jasa juga sudah mendapat kepastian nih ya mereka harus investasi apa ya, mereka harus menyiapkan SDM seperti apa ya karena sudah misalkan mereka sudah jadi pemenang nih pada saat proses tender dini ya sehingga nanti kemudian mereka bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas sarana-sarana sumber daya manusia peralatannya untuk bisa bekerja di lapangan gitu. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu semua ya kita ketika kita lakukan proses tender dini ini. Nah, ini beberapa gambaran juga Bapak Ibu semua ya apresiasi yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Menteri PUPR yang tujuannya kami ingin menggambarkan lah sebenarnya ya manfaat dari tender dini ini ya. Mengapa kita dorong-dorong kita selalu setiap pertengahan tahun kita selalu mendorong teman-teman
PPK dan KPA untuk segera menyiapkan ya dokumen-dokumen untuk persiapan tender dini. Ya, di tahun 2020 ya Pak Presiden menghadiri apa namanya penandatanganan kontrak tender dini. Beliau menyampaikan sangat mengapresiasi karena Kementerian PUPR sudah bisa melaksanakan programnya di awal-awal tahun. Ya, jadi di Januari sudah bisa start ya groundbreaking, tanda tangan kontrak dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita lakukan setiap tahun Bapak Ibu semua ya 2020, 2021 kita juga apa namanya melaksanakan hal yang sama ya. Bahkan kemarin di 2023 yang terbaru nih ya baru 4 Desember 2023. Jadi belum nyampe seminggu yang lalu ya Pak Presiden juga menyampaikan apresiasi yang serupa ya. Jadi beliau memuji kecepatan penganggaran atau kecepatan pelaksanaan pembangunan di PUPR itu karena mendahului pengerjaan apa mendahului tahun anggarannya ya. Jadi Januari sudah bisa mulai berkontrak karena proses tendernya sudah dilaksanakan sebelum bulan Januari tahun berjalan gitu. Nah, ini yang kemudian apa namanya kita coba optimalkan juga Bapak Ibu semua ya di instansi kita apakah bisa memang tepat digunakan atau tidak. Oke, Bapak Ibu semua, itu gambaran yang pertama terkait dengan latar belakang dan urgensi atau manfaat dari tender dini yang kami alami saat ini ya sampai dengan 5 tahun belakangan ini. Nah, ini mungkin yang kedua, bagian kedua kami coba sharing juga ya bagaimana pelaksanaan tender dan seleksi dini di kami sebagai gambaran lah ya apa namanya tahapannya seperti apa. Dari sisi aturan ya kita sama-sama sudah memahami yang namanya tender, yang namanya seleksi itu baru bisa dilakukan ketika RUP sudah diumumkan ya. Nah, ini jadi kuncinya RUP-nya dulu nih ya. Nah, RUP ini kan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran kementerian lembaga atau ada persetujuan RKA perangkat daerah ya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dan ini kan biasanya sudah bisa kita dapatkan sebelum tahun anggaran yang sedang diproses gitu kan. Jadi tahun anggaran 2024 ya kita di dalam kalau kami di pemerintah mungkin bulan September itu sudah ada penetapan pagu anggaran masing-masing kementerian lembaganya sehingga di bulan Oktober November RUP-nya sudah bisa kami tayangkan gitu ya. Ini sebagai contoh gambaran tahapan di kami biasanya di bulan September itu sudah ditetapkan Bapak Ibu semua ya sudah ditetapkan alokasi anggaran belanja sehingga di bulan Oktobernya ya kita bisa umumkan RUP. Nanti di bulan November Desember ini kita sudah mulai proses pengumuman tender dan seleksi dini ya. Gitu. Meskipun DIPA-nya baru ditetapkan di bulan Desember ya tidak jadi persoalan gitu kan. Yang penting RUP-nya sudah tayang dulu nih ya sudah tayang dulu sehingga kemudian bisa dilanjutkan oleh teman-teman Pokja untuk melaksanakan proses tender dan seleksinya. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua ya. Salah satu kunci tender dan seleksi dini yang tadi kami sampaikan di awal adalah apa namanya concern pimpinan ya. Jadi pimpinan memang memegang peran kunci juga ya kepada pelaksanaan tender dan seleksi dini ini. Nah, ini misal di kami sejak bulan Agustus ya di tahun 2023 ini sudah di woro-woro ini ya sudah diinformasikan terkait dengan pelaksanaan tender dan seleksi dini ya tahun anggaran 2024. Jadi di sini disampaikan ya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan proses pengadaan tahun 2024 nih. Ya, misalkan di sini disebutkan, sorry. Nah, di sini disebutkan di bulan Agustus sampai dengan 2023. Nah, masing-masing satker ya ini OPD teknis lah ya, OPD yang punya pekerjaan konstruksi, yang punya jasa konsultasi konstruksi diminta untuk mengidentifikasi ya. Identifikasi paket-paket apa yang pas untuk ditender dinikan ya dengan pertimbangan tadi karena waktu pelaksanaannya lama ya karena bangunannya harus segera dimanfaatkan di awal tahun misalkan ya itu diidentifikasi paket-paket apa yang akan ditender dinikan ya kemudian itu ditetapkan berdasarkan pagu indikatif ya jadi dari
baru sekedar gambaran abu awal pun kita sudah coba identifikasi dulu nih ya paket-paket apa yang kemudian akan ditenderkan. Nah, diharapkan paket-paket ini tiga jumlahnya 30 sampai 50% ya dari seluruh paket OPD-nya ya dari seluruh paket di satkernya. Kalau di kami mungkin misalkan di Direktorat Bina Marga ya ada 30 paket tahun 2024, maka 30 sampai 50%-nya artinya 9 sampai 15 paketnya itu diharapkan bisa dilaksanakan dengan mekanisme tender dini. Ya, jadi kita mengejar 30 sampai 50% ini dilaksanakan dengan mekanisme tender dini. Nah, nanti di bulan September sampai Oktober Bapak Ibu semua ini dipastikan lagi ya karena sudah melalui beberapa pembahasan-pembahasan anggaran, pagunya sudah pagu definitif, maka di bulan September kita sudah bisa diminta ya untuk memastikan sudah masuk di sirup ya. Jadi ROP kita sudah tayang di sirup di akhir bulan September atau di bulan Oktober tadi. Nah, sambil berjalan karena tadi sudah diidentifikasi paket-paketnya, ya PPK diminta menyiapkan dokumen perencanaan. Jadi memang ini apa namanya PPK ini memang menjadi tugas berat juga Bapak Ibu semua ya untuk menentukan keberhasilan atau berjalannya tender dan seleksi dini ini nih ya. Karena di tahun yang sama dia sedang melaksanakan pekerjaan, nah di tahun yang sama juga dia harus menyiapkan dokumen perencanaan untuk lelang dini atau tender dini di 2024-nya. Ya, jadi di bulan Oktober, September, Oktober ini PPK selain sibuk-sibuknya untuk serah terima atau mencoba menyelesaikan pekerjaan berjalan, ya menyiapkan juga dokumen perencanaan untuk tender dan seleksi dini 2024 ya apa namanya dokumen teknisnya ya spesifikasi teknis dan sebagainya. Nah, pengusulan kepada UKPBJ-nya biasanya dilakukan di akhir Oktober ya atau awal November gitu. Sehingga nanti di awal November atau pokoknya di bulan November lah ya, kita sudah mulai melaksanakan proses apa namanya proses tender dininya. Nah, nanti itu yang kelompok satu. Kelompok satu tadi itu artinya paket-paket tender dini yang diharapkan sudah ditayangkan di bulan November ya 30 sampai 50% paket. Nah, kemudian yang kelompok dua itu yang sampai antara bulan November sampai dengan bulan Desember ya. Ini kita harapkan juga ada sekitar 20 sampai 30% paket. Artinya kalau lihat dari sini harapannya di kami itu tender dini ini bisa dilaksanakan untuk 50 sampai 80% paketnya ya. Jadi mayoritasnya justru diupayakan di tender dini ya gitu. Tapi sekali lagi ini bergantung kepada karakteristik pekerjaannya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau memang diperlukan sejak awal tahun berjalan, ya memang wajar kita lakukan melalui proses tender dini. Tapi kalau pekerjaannya sendiri memang baru direncanakan itu di tengah tahun, ya tidak pas kalau kita laksanakan dengan tender dini kan. Ya buat apa kita tender dini kalau nanti kontraknya memang diharapkan di bulan Juni misalkan ya. Karena memang bangunannya sendiri baru dibutuhkan di akhir tahun misalkan ya gitu. Ini contohnya Bapak Ibu semua. Jadi di kami di bulan Agustus ini ya sudah didorong-dorong nih ya teman-teman OPD, owner teknis untuk mereka bisa menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan ya. Kemudian di sini disebutkan dari surat tender dini ini bahwa sekali lagi SPPBJ itu baru dilakukan dan kontrak baru dilakukan setelah DIPA tahun anggaran 2024 itu disahkan ya. Oke. Nah, ini apa namanya dari identifikasi paket tadi biasanya yang kita lakukan ya seperti ini ya. Kita akan mencoba mengidentifikasi paket-paket apa yang butuh waktu pelaksanaan yang lama ya. Mungkin yang paket-paket yang 8 bulan, yang 9 bulan ya itu kita kita upayakan dulu melalui tender dini ya. Nanti kita buat prioritas nih ya, paket ini butuh 8 bulan, paket ini butuhnya cuma 5 bulan misalkan, paket ini butuhnya 4 bulan. Jadi kita buat prioritas ya, mana yang kemudian akan diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa kita lakukan di tender dini ya. Kemudian yang kedua kita identifikasi paket-paket yang memang butuh pelaksanaan yang harus segera ya. Mungkin karena ada deadline atau tenggat waktu ya bangunan tadi kapan harus digunakan ya misalkan mau digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional di bulan Mei misalkan.
Ya berarti Januari sudah harus bisa bekerja nih kontraktornya untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung gitu kan. Jadi ada deadline yang sudah terikat yang itu tidak bisa dilampaui ya karena kalau itu terlambat pekerjaannya eventnya juga akan menjadi terlambat gitu kan, terganggu, tidak bisa digunakan bangunannya gitu. Kemudian bisa juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin ya, yang tidak boleh berhenti ya. Entah mungkin ada pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan atau apa yang memang harus berjalan terus nih ya untuk memastikan layanan publik tetap tercapai misalkan. Ya, ini kemudian bisa dibuat listnya, daftarnya. Inilah yang kemudian didorong untuk dilaksanakan dengan mekanisme tender dini, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira gambaran time frame ya yang selalu kami gunakan setiap tahunnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi di bulan September itu sudah dilakukan proses identifikasi ya, penyiapan oleh PPK September sampai awal Oktober ya, sekaligus di Oktober itu sudah dimasukkan ke dalam sirup ya. Nah, kemudian usulannya nanti di bulan Oktober pertengahan sampai dengan akhir Oktober ini. Nah, ini tender kelompok satu diharapkan sudah dimulai di pertengahan sampai atau di awal di akhir Oktober sampai dengan Desember sudah selesai nih proses pemilihannya gitu kan. Yang 45 hari tadi. Ya, jadi begitu disahkan baru bisa tanda tangan kontrak di sini. Nah, ini yang time frame yang selalu kami gunakan setiap tahun, Bapak Ibu semua, dan cukup berhasil rasanya karena selama ini cukup banyak paket-paket yang kemudian meskipun tidak mencapai 80% ya, tapi minimal hampir setengah paket itu sudah dilaksanakan dengan mekanisme tender dini nih. Ya. Nah, kemudian yang terpenting memang ya kemampuan PPK atau kecepatan PPK untuk menyiapkan readiness kriteria nih. Ya, ini salah satu kunci juga. Jadi memang PPK ini tadi yang kami sampaikan tugasnya cukup berat Bapak Ibu semua ya. Jadi waktu yang bersamaan harus mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan ya, tapi juga harus menyiapkan dokumen-dokumen untuk memenuhi readiness kriteria untuk paket-paket yang akan di tender dinikah. Ya misalkan kesiapan lahan, dokumen-dokumen pendukungnya, ya spek teknya dan sebagainya. Ya ini semua dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disiapkan oleh teman-teman PPK. Ya sama sebenarnya tender dini ataupun tender yang biasa reguler ya readiness criteria ini kan harus dipenuhi oleh PPK ya. Cuman sekarang ditarik aja nih ke awal kan lebih awal sehingga bisa dilaksanakan proses tendernya lebih awal. Nah, ini di kami Bapak Ibu semua ya untuk memperlancar atau untuk memastikan tender dini ini berjalan ya tidak bisa hanya eh, hanya antara eh, hanya dikawal oleh PPK saja atau oleh UKPBJ saja tidak bisa. Ya, memang dari sisi kelembagaan ya ini harus harus sama-sama nih Bapak Ibu semua ya harus bareng-bareng bersinergi untuk bisa mengawal agar proses tender dini ini berjalan gitu. Misalkan di kami eh, ada direktorat sistem strategi, ini direktorat perencanaannya lah ya, yang ditugaskan untuk memantau nih, apakah masing-masing satkernya sudah memastikan menayangkan sirupnya atau belum. Gitu. Jadi ada yang mengawal, mengoyak-ngoyak lah ya, mengejar-ngejar satker PPK untuk segera menayangkan RUP ya, Not Energy ini. Kemudian ada Direktorat Kepatuhan Internal. Ya, Direktorat KI ini tugasnya memantau readiness kriteria tadi. Ya, dokumen perencanaan tadi sudah lengkap belum? Ya, sudah disiapkan belum oleh PPK? Ya, jadi ada yang mengawal RUP-nya, ada yang mengawal pemenuhan readiness kriterianya. Nah, di UKPBJ sendiri mengawal proses PBJ-nya tentu saja, ya gitu. Nah, ini semua perlu ada koordinasi intensif gitu kan. Jadi memang tidak bisa uh, misalkan dari pimpinan hanya mengeluarkan surat edaran saja kemudian di bawah berjalan pasti belum tentu juga seperti itu. Ya, tetap harus ada pembagian tugas yang jelas ya, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk bisa mengawal nih Bapak Ibu semua ya pelaksanaan tender ini. Misalkan di sini kami ya ada koordinasi intensif di wilayah. Jadi Kepala BP2JK dengan Kepala Balai Unor ya saling mengingatkan, ya saling mendorong, saling menanyakan nih ya sudah tayang belum, ya sudah mengirimkan usulan belum dan sebagainya. Oke, nah ini beberapa hal yang sering menjadi persoalan di kami Bapak Ibu semua ya. Kenapa kemudian tanda dininya itu terlambat ya.
Ya, yang paling umum adalah ketidaksiapan dokumen perencanaan, ya, belum siap KAK atau spektek, ya, belum siap menyusun HPS, ya, karena kesibukan teman-teman PPK, ya, atau mungkin ada hal-hal lain dari sisi teknis pekerjaannya, ya, entah lahannya belum siap, ya, desainnya ternyata masih ada yang perlu direview, ya, karena desainnya sudah lama, misalkan sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu, perlu direview, ya, atau ada paket-paket RPB ini rencana perkiraan biaya, ya, jadi kalau di kami paket-paket yang nilainya besar atau yang strategis itu biasanya ada pembahasan dulu sebelum menjadi HPS. Anggaran tadi dibahas dulu oleh pimpinan, menghasilkan RPB, ya, rencana perkiraan biaya, inilah yang kemudian nanti akan menjadi dasar untuk PPK menghitung HPS gitu, ya. Jadi ini ada paket-paket strategis yang belum dilakukan pembahasan rencana perkiraan biayanya. Ya, kalau pakai tahun jamak, ya, belum ada izin tahun jamaknya, ya. Kalau pakai desain and build misalkan, ya, belum ada pembahasan kriteria evaluasi tes dan sebagainya. Jadi ketidaksiapan apa namanya dokumen-dokumen perencanaan sama persiapan ini nih, ya, yang sering menjadi kendala terlambatnya atau tidak bisa dilaksanakannya proses tender dan seleksi dini, ya, di tahun tersebut. Oke. Nah, ini beberapa apa namanya arahan juga, ya, di tahun 2024 ini. Ini sebenarnya yang sudah berjalan lah Bapak Ibu semua, ya, bahwa ada aturan kita harus mengalokasikan minimal 40% untuk usaha kecil, koperasi kecil, wajib menggunakan produk dalam negeri. Nah, perkiraan biaya, ya, kami sudah mencoba di tahun 2024 ini, ya, meskipun tender dini, kalau memang masih memungkinkan dimodifikasi atau disesuaikan aturan perhitungan HPS yang menggunakan Permen 8, ya, kami menggunakan Permen 8, ya. Tapi kalau memang belum memungkinkan, ya, sesuai dengan ketentuan peralihan di Permen 8, karena sudah direncanakan dengan menggunakan Permen 1, ya, masih bisa menggunakan Permen 1-nya, ya. Kemudian juga untuk pekerjaan pengawasan, ya, sudah ada pengaturan mengenai susunan tenaga ahli pengawasan, ya, remunerasi juga sudah kita atur seperti itu. Ya, ini kebijakan-kebijakan umum lah, ya, yang kita gunakan. Nah, ini alur prosesnya Bapak Ibu semua, ya, sebenarnya sama saja, ya, antara tender dini maupun dengan yang tender biasa reguler, ya, intinya tetap di awal PPK menayangkan sirup, menyiapkan dokumen persiapan pengadaan, ya, kemudian membuat paket serta mengusulkan kepada UKPBJ, ya, kalau di kami kepada BP2JK, ya. Nah, usulan paketnya kalau di kami itu menggunakan SIPBJ, ya, Sistem Informasi PBJ, ya. Jadi ada sistem tersendiri di kami untuk membantu koordinasi antara PPK dengan BP2JK. Ya, kalau sudah lengkap, ya sudah, BP2JK menerbitkan SK Pokja pemilihan untuk melaksanakan tender seleksi dini. Ya. Jadi setiap paket nanti dibuat SK-nya kalau di kami. Ya, jadi paket A masuk, ya, di review siapa Pokjanya di SK-kan. Ya, nanti paket yang kedua lagi masuk lagi, ya, di review lagi siapa Pokjanya nanti di SK-kan gitu. Jadi setiap paket kemudian dibuatkan SK-nya kalau di kami. Kemudian Pokja dilanjutkan ketika sudah ada SK yang mereview dokumen-dokumen usulan tadi, yang menyiapkan dokumen pemilihan, kemudian melaksanakan proses pemilihan. Ini umum, tidak ada perbedaannya, ya, sama dengan tender yang reguler. Nah, persiapan pengadaan juga pada prinsipnya sama, ya, Bapak Ibu semua, ya. Jadi PPK untuk mendukung proses tender dini ini, ya, menyiapkan spektek, ya, menyiapkan HPS, ya, menyiapkan rancangan kontrak, menyiapkan DED dan sebagainya. Ya, prinsipnya sama. Ya. Sekali lagi tender dini ini bukan kemudian memotong atau memangkas hal-hal yang harus disiapkan oleh PPK ataupun oleh Puja, hanya memindahkan saja nih yang dulunya dimulai di Januari menyiapkannya, ya, ini sekarang dimajukan, ya, menjadi bulan Agustus tadi, ya, Agustus tahun sekarang sudah menyiapkan perencanaan dan persiapan untuk tender ini di tahun anggaran berikutnya, ya. Ini persiapan pemilihan, ya, sama. Ini kalau di kami apa namanya eh, UKPBJ akan melihat, mereview, ya, usulan tadi sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, kemudian di SK-kan Pokjanya siapa yang akan melaksanakan proses tender dini. Nanti kemudian dilaksanakan proses persiapan pemilihan sampai dengan pelaksanaan dan BHP-nya.
Nah, yang berbeda ya hanya ini saja sebenarnya Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan sama semua ya dengan antara tender dini dengan tender yang reguler. Ya. Bedanya hanya di eh, apa namanya di tahapan berkontraknya aja. Ya. Jadi eh, untuk tender dini ini waktu penerbitan SPPBJ-nya itu dapat diterbitkan setelah RKA KL atau RKAPD itu sudah disetujui ya. Kemudian tanda tangan kontraknya setelah DIPA setelah JIPA atau DPA disahkan ya. Hanya bedanya ini saja. Jadi antara masa penetapan pemenang sampai kemudian SPPBJ ini jeda waktunya cukup panjang ya. Bisa jadi tadi kan bulan Desember atau awal Desember sudah selesai proses pemilihannya, sudah ada pemenang. Nah, antara Desember ke Januari baru kemudian bisa SPPBJ dan berkontrak. Jadi cukup lama rentang waktunya di situ saja sebenarnya ya. Nah, makanya pada saat karena ada ketentuan seperti itu ya kita perlu mengingatkan kepada penyedia jasa ini ya bahwa eh, penerbitan SPPBJ-nya sama tanda kontraknya itu menunggu DIPA disahkan. Dan ternyata apabila nanti DIPA atau DPA-nya disahkannya itu nilainya kurang ya dari yang dialokasikan pada saat HPS ditenderkan ini, ya paketnya itu menjadi dibatalkan gitu ya. Tidak bisa dilanjutkan dengan berkontrak ya karena pagu anggarannya ternyata lebih kecil daripada nilai yang dikontrakkan. Ya, jadi harus dibatalkan dan penyedia jasa juga tidak bisa menuntut ganti rugi di situ kan. Nah, itu yang perlu dijelaskan kepada penyedia jasa ya bahwa karena ini tender dini, maka ada kemungkinan ya paketnya yang sudah ditunjuk jadi pemenang, sudah ditetapkan sebagai pemenang, tapi kemudian tidak lanjut kepada SPPBJ atau tidak lanjut kepada kontrak karena DIPA atau DPA-nya itu nilai yang disahkan itu kurang atau tidak cukup ya tidak mencukupi dari nilai kontraknya. Nah, terakhir Bapak Ibu semua, ya ini sekedar lesson learn dari pengalaman kami melaksanakan tender dini. Jadi yang sering menjadi penghambat adalah ya keterlambatan PPK ya dalam menyiapkan dokumen persiapan pengadaan. Ya, meskipun ya coba kita maklumi lah sebenarnya ya karena tadi ya beban kerja PPK kan cukup berat juga, apalagi di akhir tahun pasti fokusnya adalah menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Ya. Kalau pekerjaannya lancar-lancar saja sih mungkin tidak ada masalah ya, bisa kemudian PPK menyiapkan dokumen untuk tender dini. Tapi kalau pekerjaan fisiknya yang sekarang berjalan itu terlambat ya, ada kontrak kritisnya ya, ada SCM-nya dan sebagainya, ya pasti fokusnya teman-teman PPK akan di sana ya. Akan di sana untuk memastikan pekerjaan yang sekarang sedang berjalan itu bisa selesai tepat waktu ya, masih di dalam tahun anggaran berjalan. Ini yang sering menjadi kendala yang sering menyebabkan kemudian PPK terlambat untuk menyiapkan dokumen perencanaan atau dokumen persiapan pengadaan ya untuk tender seleksi dini. Kemudian yang kedua diperlukan komitmen pimpinan ya. Jadi yang kami sampaikan contohkan di awal tadi ya mulai dari Pak Menteri yang mengeluarkan surat edaran atau instruksi Menteri, kemudian ditindaklanjuti dengan pejabat eselon 1 ya dirjennya mengeluarkan surat-surat yang menguatkan instruksi Menteri tadi ya untuk memastikan tender dan seleksi ini bisa berjalan ya gitu. Kemudian terkait dengan tender ini ya sebaiknya sebelum bulan Oktober ya. Jadi makin awal kita mensosialisasikan arahan tender dini ya diharapkan PPK juga tidak tidak di akhir-akhir baru menyusun dokumen persiapan pengadaan ini gitu kan. Contoh di kami tadi di bulan Agustus itu sudah diminta ya untuk mengidentifikasi kira-kira paket tahun depan yang mau dilelang dinikan, di tender dinikan itu apa saja, ya, gitu kan. Itu sudah diidentifikasi dari sana sehingga kemudian PPK juga bisa bisa mulai menyicil nih ya, menyiapkan dokumen-dokumen persiapan pengadaan tadi ya, gitu. Nah, tapi kemudian juga kalau memang ya setelah hal-hal tadi kita coba upayakan ternyata ada hal yang memang tidak bisa kita paksakan ya readiness kriteria tidak bisa terpenuhi ya entah tadi mungkin dokumen perencanaannya belum siap ya review desainnya belum selesai ya sudah jangan dipaksakan juga ya karena
pernah juga ya karena di perintah pimpinan kemudian dipaksakan untuk dilelang dinikan. Yang penting ada lelang dininya nih. Ya, tapi ternyata dokumennya salah ya atau ternyata ada perubahan-perubahan gambar spesifikasinya yang berpengaruh kepada BOQ misalkan. Ya, akhirnya tendernya gagal juga kan. Ini harus diulang juga. Sehingga kemudian diulangnya pun ya pada saat reguler gitu kan. Jadi kalau memang ketika sudah diupayakan semaksimal mungkin memang tidak bisa ditender dinikan, ya tidak perlu dipaksakan juga, kemudian dipaksakan dengan melaksanakan proses tender dini. Saya rasa itu Pak Roman, Bapak Ibu semua yang bisa kami bagikan mengenai pelaksanaan tender dini di Kementerian PUPR. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi, sharing terkait dengan pelaksanaan tender dini di tempat Bapak Ibu semua. Kami kembalikan ke Pak Roman untuk sesi diskusi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Panitoha. Mohon plus untuk teman-teman semua. Materinya sangat menarik sekali. Di mana tadi dijelaskan sama Pak Fani, rata-rata tender itu 40% itu dimulai April sampai dengan Mei. Iya. Sehingga waktu pelaksanaannya akan semakin mepet. Kalau diibaratkan Pak Muji, yang disampaikan Pak Muji itu kan kalau bisa bulan Oktober itu maksimal waktu Nah, pelaksanaan produksi. udah selesai Kalau Pak di ya. iya sudah selesai lah. Kalau cuma dimulai dari April Mei, maka Juni ke Oktober itu ya paling kurang lebih 3-4 bulan. Dan itu sangat mustahil untuk pekerjaan yang seperti bangunan gedung atau yang agak-agak kompleks itu. Kecuali kalau hanya pekerjaan jalan gitu. Iya. Oke, mungkin manfaat dari ini adalah waktu pelaksanaan lebih panjang, terus percepatan serapan anggaran juga bisa semakin cepat. Sementara tantangannya juga banyak sekali tantangannya. Salah satunya adalah eh, keterlambatan dokumen penyiapan dokumen pengadaan oleh PPK, termasuk komitmen pimpinan. Nah, banyak PPK di daerah itu yang dialami di daerah kami, Pak, itu PPK itu adalah Superman, tapi bukan super tim. Betul Pak. Ya, karena banyak timnya PPK sendiri, staf-staf PPK itu yang ya terbatas personilnya, Pak. Kemampuan juga terbatas, apalagi termasuk juga anggaran. Mau mengangkat tim teknis, tenaga ahli juga di anggaran itu nggak ada, sehingga PPK menjadi Superman, bukan super tim, dan itu sangat memberatkan sekali, Pak Fani. Ya, saya rasa yang sampai Pak Fani tadi sudah jelas. Eh, yang jelas harus untuk acara selanjutnya mungkin bisa dimulai dengan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa dibacakan ya. Oke, dari Pak Ari Tamhen. Barangkali Pak Ari mau menyampaikan ataukah Oh ya, di kolom chat ini? mau langsung ini. Ini tadi sudah dibahas, Pak. Mau tanya, Pak, kalau tender di 2024 sudah harus wajib pakai Permen PUPR 8 Oh, 2023. Apakah wajib, Pak? iya. Baik, Tadi ini sudah dibahas juga tadi. salah satu ini Bapak Ibu semua ya, salah satu isu yang juga lagi hangat-hangat juga sih masalah Permen 8 ini ya. Sebenarnya sudah dituliskan di aturan peralihannya Bapak Ibu semua ya. Saya coba buka permennya aja kali ya Pak Roman ya, Ya, biar siapa? bisa apa namanya membaca. Oke, sudah kelihatan Pak Roman. Sudah, Pak. Jadi memang kalau bicara Permen 8 ini terkait dengan berlakunya kapan atau tidak, ya berlakunya sejak diundangkan gitu kan. Di pasal 25 disebutkan pada saat peraturan pasal 26 ya, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan gitu kan. Jadi diundangkannya kan 28 Agustus 2023. Ya berarti sejak tanggal 28 Agustus tersebutlah Permen 8 ini mulai berlaku gitu. Nah, dan otomatis juga dengan permen ini mencabut Permen 1 tahun 2022-nya ya, yang sebelumnya kita gunakan untuk menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Tapi sebenarnya kan ada ketentuan peralihan Bapak Ibu semua ya di pasal 24 ini. Nah, di sini disebutkan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ya pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan dengan menggunakan AHSP berdasarkan Permen 1 2022, maka ini tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai. Ya. Nah, pengadaan ini kan mulai dari perencanaan pengadaan Bapak Ibu semua, ya.
Jadi pengadaan ini kan bukan hanya tahapan tender seleksi saja ya, tapi yang dimaksud dengan pengadaan ini kan mulai dari identifikasi kebutuhan ya sampai dengan selesainya pekerjaan tadi. Jadi kalau memang pekerjaan kita itu sudah dihitung kebutuhan anggaran yang menggunakan Permen 1 tahun 2022, yaitu silakan saja masih tetap bisa dilanjutkan sampai dengan prosesnya selesai. Artinya sampai dengan bangunan yang dirancang atau dihitung dengan menggunakan Permen 1 tadi selesai gitu. Jadi tidak perlu diubah. Tapi kalaupun mau disesuaikan dengan menggunakan Permen 8 itu silakan. Pak siapa tadi yang nanya? Pak siapa? Pak Roman. Pak Ari Tamher. Gitu ya. Gitu Bapak Ibu semua ya. Jadi 2024 ini jawabannya bisa digunakan, bisa tidak ya, bergantung kepada Bapak Ibu semua. Tapi tahun 2025 itu sudah wajib ya, karena kan pasti perencanaannya baru kita lakukan di 2024 ini kan. Kan Ya. nggak mungkin apa namanya pakai 2025 sudah kita rencanakan 2023 kan gitu kan. Jadi untuk tahun 2025 kita sudah wajib pakai Permen PU 2 Permen PU 8 ya 2023. Gitu Pak Ari ya, Pak. Tadi Pak ya. Ari. Terima kasih Pak Fani, jelas sekali. Ini sudah ada resen Bu Urus Yati dari BPJ Jawa Barat. Monggo Ibu. Oh, siap. Ya, terima kasih Pak Rahman, Pak Fani, Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. mohon maaf saya terlambat bergabung. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pak Fani ada dua hal nih, pengen bertanya juga ingin dapat masukan ya Pak terkait tender ini. Yang pertama ini terkait dengan timeline ya Pak ya. Sebenarnya kan Ya. pengertian tender ini adalah proses pengadaan barang jasa yang dilakukan sebelum penetapan atau pengesahan DPA ya Pak ya. Kalau di kami di Pemda provinsi gitu atau di Pemda kabupaten kota. Nah, pada saat DPA ini sudah ditetapkan, misalkan nih tanggal 15 Desember nih Pak ditetapkannya. Itu setelah DPA ditetapkan tanggal 15 Desember ini masuknya masih tetap pra DPA atau tender dini atau sebenarnya udah yang tender Reguler biasa gitu ya ya. Pak ya, reguler ya Pak, walaupun dilaksanakannya T-1 gitu ya Pak ya. Nah ini khawatir kita sebenarnya patokannya ini apa? Apakah memang tayang pengumuman tender seleksi di SPSE atau memang timeline bahwa tender dini ini sudah dihitung dari kita melakukan pendampingan perencanaan pengadaan atau pendampingan perencanaan atau persiapan pengadaan gitu ya Pak ya. Apakah seperti apa nih Pak timeline atau terhitung eh, apa namanya batasan waktu gitu ya kalau untuk tender dini Pak. Informasi mungkin Pak, kami di Jawa Barat sudah punya pergub terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui pra-DPA ini Pak. Jadi tadi salah satu permasalahannya harus ada komitmen pimpinan. Insya Allah di kami sudah ada nih Pak pergub Oke. tentang eh, PPBJ melalui pra-DPA Ya. gitu ya. Bahkan Kepgubnya pun sudah ada nih Pak Fani gitu ya. Yang memang salah satunya mungkin Pak di salah satu pasal pergub kami itu berbunyi bahwa syarat PBJ dilakukan melalui pra-DPA ini yang pertama rutin Pak. Yang Oh. kedua memang pekerjaan yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 6 bulan. Yang Hmm. ketiga memang untuk kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berdasarkan kajian objektif lainnya. Tadi seperti ada kegiatan strategis, pakai strategis kayak gitu Pak. Tapi ini mohon masukan mungkin ada karena akhirnya Pak di dalam Kepgub kami itu ada 1.000 sekian paket untuk pra DPA karena termasuk yang e-purchase yang rutin kayak keamanan, kebersihan dan lain sebagainya itu masuk semua Pak. Kalau di sini kan yang dibahas Pak Fani ini tender seleksi aja ya Pak ya yang Iya, dilakukan oleh betul. UKPBJ. Nah mungkin ada saran masukan untuk pergub ya mungkin untuk revisi ya Pak ya karena emang cukup banyak juga akhirnya gitu. Yang kedua, Pak, terkait dengan tadi Bapak juga membahas paket strategis ya, Pak ya. Ini Mm-mm. juga kan di kami mungkin di daerah lain sama ya, Pak ya. Ada amanat MCP KPK bahwa kita harus menetapkan kegiatan strategis apa yang dilakukan oleh melalui keputusan kepala daerah gitu ya, Pak ya. Nah, kita juga di sini ada paket-paket strategis yang dilakukan secara pra DPA gitu, Pak. Tapi kita kesulitan nih. Dalam hal ini memang kewenangannya di Bapeda ya Pak ya. Kami sebenarnya juga ingin mengetahui dasar penetapan kegiatan strategis ini apa gitu ya. Tadi berdasarkan kriteria
pengertian dan identifikasinya itu apa. Kita juga sebenarnya pengen jelas juga sih, walaupun bukan kewenangan di KPBJ ya Pak ya. Jadi kita Iya. juga nanti untuk bisa apa ya menyampaikan ke perangkat daerah kalaupun mengusulkan kegiatan strategis tuh ini gitu. Ini mah mungkin apa ya ide aja gitu. Ini jangan kalau ada pertanyaan seperti ini nih, mungkin Pak Fani punya informasi ataupun data terkait dengan kriteria identifikasi maupun pengertian dari kegiatan strategis ini gitu yang menjadi salah satu paket pekerjaan yang dilakukan melalui tender dini ini gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf Pak kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, monggo Pak Fani. Ini ada dua pertanyaan ini. Makasih banyak Bu Ya, Rustiati. Rustiati. Ya, yang pertama tadi terkait dengan eh, pengertian tender Jadi, di sebenarnya kalau dari sisi aturan sih tidak ada istilah tender dini Bapak Ibu semua ya, tender seleksi dini itu nggak ada sih ya. Ini kan eh, kalau di kami menggunakan tender dini karena memang sudah kayak jadi ikonnya PUPR sih Bu ya. Jadi kalau dulu kan kami mengenal lelang dini, jadi sampai sekarang ke bawah tuh. Tapi sebenarnya dari sisi aturan sih tidak ada. Kalau Bapak Ibu cari di Perpres, di LK, peraturan LKPP tidak akan ditemukan istilah tender seleksi dini, tender pradipa atau tender pradpa gitu. Yang ada itu adalah tender mendahului tahun anggaran, Bapak Ibu semua gitu. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau memang eh, ada tender yang pada tahun anggaran itu ada tender yang mendahului tahun anggaran. Hanya dua itu saja sih sebenarnya Bu Rustiati gitu kan. Jadi kalau tender kita itu paketnya adalah paket 2024, tapi kita tenderkan di 2023 ya berarti masuk ke dalam kelompok tender yang dilakukan mendahului tahun anggaran gitu. masuk tender Sehingga dini. ya kalau istilahnya mungkin ya lelang dini jadinya sih sebenarnya tetap begitu. Meskipun DIPA-nya mungkin sudah keluar Bu Stok. ya, sudah Ya. disahkan gitu. Tapi Kalau karena di tetap daerah harus itu, kalau daerah itu sudah stok mungkin di ya sudah juga 15 gitu. Desember kan itu Pak ya. Gitu. Tapi tetap karena dia dilaksanakan sebelum tahun anggaran paketnya ya masih disebut dengan tender yang mendahului tahun anggaran gitu Bu. Ya. Ya, Kemudian yang kedua paket tadi paket strategis. paket apa tadi yang kedua Kriteria penetapan itu Pak. kriteria ya Iya. kriteria pekerjaan ya sebenarnya kriteria pekerjaan yang mau ditender ini kan memang ini kembali ke masing-masing instansi Bapak Ibu semua ya Bu Rustiati ya kembali kepada pimpinan nih ya. Pada dasarnya paket apapun ya bisa saja kita laksanakan dengan tender dini tapi kemudian pertanyaannya apakah perlu atau tidak kan gitu ya tidak semua paket harus dilaksanakan dengan tender dini ya bisa jadi karena tadi paketnya itu baru dibutuhkan mungkin di akhir tahun kemudian masa pelaksanaannya hanya 2 bulan ya ya buat apa kita kejar-kejar sejak apa namanya dilaksanakan melalui mekanisme tender dini kalau nanti kemudian kontraknya pun baru akan di bulan ke-8 misalkan di bulan 7 dan sebagainya gitu. Jadi masalah kriteria ini ya memang dikembalikan ke masing-masing Bu, tapi prinsipnya adalah sebaiknya digunakan untuk paket-paket yang tadi ya dari sisi karena ini kan berkaitan dengan kebijakan apa namanya kebijakan masing-masing OPD ya yang yang strategis yang memang harus segera selesai di awal tahun ya. Eh, Misalkan tadi di bulan Maret, di bulan April pekerjaannya harus selesai. Ya otomatis kita akan kalau kita baru lelangkan di bulan Januari nanti keteteran ya Bu ya kan. Ya kita yang melaksanakan lelangnya juga keteteran ya. PPK-nya pun yang nanti bekerja di lapangan pun sama-sama keteteran juga nih ya karena ada deadline bulan Maret atau bulan April harus selesai nih gitu misalkan ya. Kemudian mungkin ada juga paket-paket yang nilainya cukup besar ya sehingga kemudian itu sangat berdampak kepada penyerapan kita. Nah, ini mungkin baiknya juga di awal gitu kan untuk apa namanya untuk mempercepat perputaran keuangan negara Bu gitu kan. Jadi bisa kita bawa di awal nih ya. Atau tadi paket-paket yang memang secara karakteristik ini butuh waktu yang lama ya. Ini otomatis ya kita harus upayakan di awal apa dimasukkan ke dalam tender dini gitu. Nah, itu kembali kepada evaluasi masing-masing Bu Ustiati ya Bapak Ibu semua ya. Kan Bapak Ibu yang bisa menilai nih ya kira-kira paket yang seperti itu yang bagaimana nih ya. Ada berapa banyak. Ya termasuk tadi jumlahnya Bu Ustiati ya.
ya memang ini juga perlu menjadi evaluasi tahunan lah kira-kira ya. Eh, Berapa banyak nih biasanya paket tender ini yang kita laksanakan ya, SDM kita mampu atau enggak nih, ya perlu dikaji juga ya, sehingga nanti mungkin keluaran hasil evaluasinya adalah entah SDM-nya ditambah ya, atau entah mungkin paket tender dininya yang mungkin dibatasi lebih ketat Bu Rustiati kan, nggak perlu kemudian sampai semua paket harus dilaksanakan dengan tender dini seperti itu. Mungkin gitu ya Bu Setiati yang kedua ya. Jadi eh, apa namanya, untuk paket-paket yang ditandai kali ini ya pada prinsipnya bisa untuk semua, tapi sekali lagi yang lebih pas adalah paket-paket yang harus segera diselesaikan ya, paket yang masa pelaksanaannya lama. Tadi misalkan 6 bulan ya Bu Setiati di sana ya, yang masa 6 bulan ya terdiri itu juga oke. Paket-paket yang strategis ya ini yang memang sesuai dengan arahan pimpinan ya, memang kita ya harus terima juga Bu. Namanya strategisnya buat mereka kan, buat pimpinan juga apa namanya, ada dasarnya lah dari situ. Kemudian yang ketiga, kriteria paket strategis ya tadi Bu Rustiati ya. Kira-kira identifikasi paket strategis dulu Pak. Kan Nah, kadang-kadang yang tahu itu kan dari Biro Perencanaan ke iya, Bapeda. kalau yang Sementara ini Bu kadang-kadang KPPJ kita itu kan juga nggak tidak, tahu. ya, kita juga memang kadang-kadang tidak bisa, tidak tidak ada kriteria ininya sebagai kalau di kita ya, tidak ada kriteria sakleknya gitu, karena masalah strategis ini kan bisa dilihat dari banyak hal ya, mungkin dilihat dari kebermanfaatan kepada masyarakatnya ya, dilihat dari apa namanya, mungkin mendesak tidaknya, kemudian mungkin ada eh, kegiatan-kegiatan yang harus segera dilaksanakan sehingga masuk ke strategis dan sebagainya. Itu yang banyak ininya sih Bu ya, banyak ukurannya gitulah ya. Itu yang di perencanaan yang mungkin nanti akan membahas lebih lanjut. Jadi kalau kita sih sepanjang sudah ada penetapannya ini sebagai paket strategis ya sudah, kita terima aja Bu, Bapak Ibu semua ya. Karena memang eh, kita tidak, mungkin tidak usah terlalu jauh ke sana. Yang penting ada SK-nya, ada surat penetapan ini sebagai PSN misalkan, ya sudah kita eksekusi secepatnya. Mungkin demikian ya Bu Rustiati, Pak Roman. Apa ada yang kurang? Siap-siap. Terima kasih. Ya, Saya rasa ya. sangat jelas sekali, Pak. Bersama Bapak Ibu. Nih, sambil nunggu resen, ini ada lagi Pak pertanyaan di kolom chat dari ini apa? Ini Ibu atau Bapak ya? Iki, Kabupaten BPU. Bagaimana kebijakan PUPR terkait pemilihan paket-paket untuk e-katalog konstruksi dan tender? Mungkin kapan yang mana yang masuk tender, mana yang masuk katalog itu Pak? Ya, Barangkali ini bisa juga, sharing Pak, sharing pengalaman. ya ini juga apa namanya, bagian dari proses identifikasi tadi Bapak Ibu semua ya. Jadi di bulan Agustus tadi eh, masing-masing owner teknis itu diminta untuk mengidentifikasi ya, mana paket-paket yang mau ditenderkan ya, mana paket-paket yang mau dikatalogkan ya. Jadi kalau di kami sih kebijakannya eh, bukan kebijakan ya, tapi berdasarkan pembahasan-pembahasan ya, kalau memang sudah ada di katalog ya dan sudah cukup banyak penyedia jasanya, yaitu kemudian diarahkan untuk menggunakan katalog ya. Kemudian untuk paket-paket yang sifatnya apa namanya, usaha kecil, kemudian untuk mendorong PDN itu dilakukan dengan katalog, lebih lebih ke arah sana Pak Roman, Bu, atau Bapak atau Ibu Iki nih ya gitu. Jadi tetap ada identifikasinya ya, tidak ujuk-ujuk kemudian semua dikatalogkan ya, semua ditenderkan, juga nggak seperti itu ya. Jadi dilihat kalau memang pekerjaan ini itu sudah sifatnya bisa distandarkan ya, relatif mudah untuk dilaksanakan dengan katalog ya, kemudian pernah dilaksanakan dengan katalog dan hasilnya cukup bagus, biasanya itu kemudian akan diprioritaskan untuk menggunakan katalog ya, dibandingkan dengan menggunakan tender. Kalau kebanyakan saat ini sih untuk pekerjaan-pekerjaan jalan Pak Roman, Bapak Ibu apa Bapak Ibu peserta, untuk pakai di kami ya yang dikesalkan dengan katalog itu untuk pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan jalan ya, pembangunan jalan, karena relatif eh, sudah Kebenaran lebih standar. standar lah ya, lebih dibuat standar lebih mudah kan daripada bangunan gedung dan sebagainya gitu. Jadi kalau yang pakai jalan sih diprioritaskan untuk menggunakan katalog. Demikian Pak Rohman, Ya, Bapak Ibu semua. berarti untuk kebijakan dari PUPR itu untuk pekerjaan yang dapat distandarkan dan juga banyak penyedia yang sudah mampu dan nggak mampu Ya, mungkin bisa melalui katalog.
Sementara Ya, kalau ya, dirasa kompleks atau mungkin agak sulit, perlu evaluasi lebih detail lagi, mungkin pakai metode lain, Pak. ya, betul Pak. Terima kasih. Ini sudah ada yang tadi resen, Pak, Pak Sudirman tadi. Nggak ada yang hilang. Pak Dirman, bisa gabung? Tahu putus kali Pak. Itu saya, Pak. Oke, lanjut, Hilang. Pak. Ini Deh. ada yang tanya lagi dari Pak Nyoman Astawa ini, dari Bali ini. Terkait dengan pelaksanaan tender Juni, mengingat DIPA atau DPA belum disahkan, bagaimana dengan pengumuman RUP-nya? Apakah dilakukan manual atau bisa tanpa manual? Em, Berapa hari yang lalu saya mengikuti webinar juga di LKPP terkait dengan pengumuman RUP untuk tender Gini. Kalau dari penjelasan yang bersangkutan sih bisa keduanya Pak Roman, Pak Nyoman. Jadi eh, by system dilakukan bisa, tapi ketika ada kendala bisa dilakukan dengan cara manual gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pengisian RUP-nya karena kedua-duanya ini sudah dibuka oleh LKPP. Ya bisa melalui sistem, bisa juga secara manual gitu. Demikian mungkin Pak Roman. Kalau nggak Ya, salah nanti Bapak Ibu bisa buka YouTube-nya LKPP. Kayaknya minggu lalu tuh acaranya siap. bahas Ini Pak, RUP. Pak Sudirman dari Ketapang sudah bergabung. Monggo Pak Dirman. Oh, siap. Silakan Pak Dirman. Yuk, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, makasih Pak Moderator. Pak Pani, izin mungkin agak melenceng dikit Pak Pani. Nah. Pak Pani, sudah make ini belum Pak? Menetapkan preferensi harga belum ya Pak ya? Oh, TKDN? TKDN. Ya Pak, agak melenceng nih di tender dini 2024 ini gimana Pak di teman-teman di PUPR? Kalau di dokumen sih tetap tertulis Pak Dirman apa namanya Iya. ketentuan terkait dengan TKDN dan preferensi. Cuman praktek di lapangan biasanya kalau di kami penyedia jasa itu belum menyampaikan Pak, belum menyampaikan formulir TKDN gitu. Ya, sehingga Oh gitu Pak. ya tidak ada yang dihitung TKDN-nya gitu. Yang penting di dokumen kita berbunyi aja gitu Pak ya? Dokumen berbunyi Pak, ya karena kan dari aturan juga meminta seperti itu ya. Kalau kita hapus Iya. nanti takutnya malah salah nanti kita. Di Enggak, beberapa itu dari Mas Baskoro dari kota Jogja, Pak Pani. Ya, Ada oke. case dari Hmm. di Muji Santosa juga. Ternyata ada yang nyanggah Pak nih. Oh, Karena kebetulan yang bersangkutan menawarkan mungkin dia udah hitung-hitung betul ya sesuai regulasi kita. Dia kayaknya ya. menawarkan TKDN yang hampir Oh, 35% Pak bahan barangnya. Sementara yang nawar kebetulan mungkin case-nya itu ada yang kurang. Tapi karena harganya lebih rendah dia lebih tinggi dikit. Dia hmm. nyanggah tuh Pak. Hmm. Ya. Maksud saya kebijakannya kurang lebih seperti rata-rata kita seperti apalah Pak Pani rekomendasi Pak Pani untuk baiknya nih karena nampaknya variasi antar UKPBJ berbeda-beda dalam penetapan preferensi harga nih karena pasalnya berbunyi. Iya, iya. Putus-putus ya, Pak Dirman. putus-putus kayak gangguan ini Pak. Tapi intinya, iya, kalau mudah-mudahan bisa kami tangkap ya Bapak Ibu semua masalah TKDN ya. Ini kalau sharing di kami sih di dalam dokumen kami tetap tertulis Bapak Ibu semua terkait dengan TKDN tersebut ya. Karena kan itu sudah MDP-nya LKPP, kemudian dari beberapa pedoman LKPP-nya juga memasukkan itu begitu kan. Jadi kalau memang penyedia kemudian menyampaikan formulir TKDN yang sesuai dengan ketentuan, ya bisa dihitung TKDN-nya, ya kita lakukan perhitungan pemberian preferensi harga gitu. Tapi kan bisa jadi formulir yang mereka sampaikan itu belum sesuai Pak Roman, Bapak Ibu semua kan. Sehingga meskipun mereka sudah menyampaikan formulir TKDN, tapi karena ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, ya pada akhirnya tidak bisa dihitung juga, apa tidak bisa diberikan preferensi harga juga. Gitu. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu semua ya. Saya pribadi sih mengikuti MDP-nya LKPP saja ya, jangan di Kalau di aturan perpres itu kan sementara untuk referensi kan untuk konstruksi kan dari yang tender nasional Pak ya. eh untuk barangnya juga Pak ini apa namanya kan ini juga ini apa ya juga jadi isu Kalau yang sebenarnya pekerjaan konstruksinya, pemberlakuannya kan. kalau barangnya mungkin iya Pak. Ya, apa namanya? Jadi
yang kita berikan preferensi untuk di pekerjaan khusus itu untuk barangnya sebenarnya. Jadi Barangnya Pak ya. bukan untuk pekerjaan konstruksinya, tapi hanya harus sebatas barangnya. Nah, itu yang sekarang Ya, biasa sering salah sih menyampaikan gitu. Yang disampaikan itu TKDN pekerjaan konstruksi gitu. konstruksi ya. Bukan Jadi untuk misalkan ada dalam satu gedung itu mungkin nilai semennya aja ada 1 miliar lah. ya Mungkin semennya ya aja yang dijadikan preferensi kan gitu. Nggak total seluruh pekerjaan itu Pak. ya. Karena ini yang banyak yang miss ini Pak. Ya mudah-mudahan nanti di aturan perubahannya udah clear Pak. Iya, Gitu. karena kemarin itu kan beberapa teman ada pertanyaan juga untuk yang nyangga itu juga ada, beberapa pertanyaan juga ada terkait untuk preferensi pekerjaan konstruksi itu kan hanya untuk tender internasional. Sementara untuk yang tender biasa itu kan tidak ada. Sementara kalau barang ya memang ada itu. Masuk. Ya. Jadi sangat menarik ya, Pak. Ih, Oke. ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Dewa dari Luwuk. Ada yang Mungkin bisa review. dikenalkan Pak Dewa. Kenalan dulu, monggo. Baik, izin terima kasih banyak Pak Rahman dan Pak Fani. Siap, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, izin perkenalkan, nama saya Dewa Pak dari UKPBJ Kabupaten Banggai Pak. Ini sangat menarik materi tentang tender dini. Walaupun sudah Desember, tapi kelihatannya masih relevan. Masih Betul. ada waktu kita untuk tender Masih dini ada waktu lagi ya. 3 minggu ya, masih bisa. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini kan di Perlem 7 ya tentang sumber daya SDM pengadaan Hmm. bahwa batas akhir kompetensi baik di PPK maupun di kompetensi pemilihan itu dibatasi sampai dengan berlaku 31 Desember 2023. Nah, sedangkan saat ini kita akan melakukan misalnya tender dini untuk anggaran 2024. Apakah nanti produk yang anggaplah misalnya PPK-nya belum memenuhi kompetensi nih yang mengajukan tender di ini 2024, Ya. itu tidak berkonsekuensi tidak Pak? Atau seperti apa nantinya kita menyiasati ini? Apakah kita sudah eh, apa menggunakan PA saja yang memprosesnya atau masih dimungkinkan kita PPK yang tidak sesuai dengan Perlem 7 tersebut Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, Ya, makasih terima banyak. kasih Pak Dewa. Ini yang terkait dengan sertifikasi kompetensi yang tahun 2024 Januari terlakir, Pak. Dan ini di daerah juga banyak pertanyaan, Pak. Apalagi yang melakukan tugas selain PPK harus kompeten, Pokja itu harus fungsional, atau juga kalau pejabat pengadaan itu punya sertifikat kompetensi. Sementara paket-paket di daerah itu nilainya mungkin ribuan paket, Pak, kalau dengan purchasing. Sementara kalau harus kompeten di SDM-nya di daerah kurang, lah itu solusinya bagaimana? Nah, ini Ya. yang lagi isu lagi booming, Pak. Kalau di kami isu yang rame masalah Pokja tadi Pak, bahwa Pokja tahun 2024 kan harus dijabat oleh pejabat fungsional PBJ ya. Ya, Sedangkan di kami sebagian masih ada sebagian Pokja ya yang melaksanakan di tahun 2023 ini bukan merupakan Jakung PBJ gitu, meskipun mereka punya sertifikat PBJ. Nah, mungkin analogi ke situ ya Pak Dewa ya, saya mohon maaf tidak punya kasus yang PPK soalnya, tapi yang Pokja ini kejadiannya kira-kira hampir mirip lah ya. Nah, kalau di kami Pak kemudian diambil kebijakan apa namanya untuk menghindari permasalahan tadi ya diupayakan ya untuk yang tender ini dilaksanakan oleh Pokja yang merupakan Jakung PBJ gitu. Untuk menghindari tadi ya daripada nanti jadi persoalan karena kan pasti tendernya kan butuh waktu sebulan katakanlah gitu ya. Kita laksanakan sekarang Desember, nanti baru selesai di pertengahan Januari gitu. Jadi untuk menghilangkan keabu-abuan proses antara 1 Januari sampai 15 Januari tadi misalkan ya diambil upaya untuk yang tender ini dilakukan oleh Pokja yang merupakan Jakung PBJ gitu. Itu yang kami lakukan, Pak. Tapi kalau dari sisi apa namanya pemahaman terhadap ketentuan hukumnya sebenarnya ada pendapat juga ya. Sepanjang memang sudah diproses tender dininya oleh Pokja yang bukan merupakan Jakung PBJ itu tidak jadi masalah karena diprosesnya itu kan sebelum tahun 2024-nya gitu kan.
Karena kan pemberlakuan Jafung PBJ-nya itu mulai 1 Januari 2024 gitu. Sehingga paket-paket yang sudah berproses sebelum itu, ya sudah ditayangkan sebelum itu, misalkan di sekarang nih Pokjanya sudah dibentuk, bukan Jafung PBJ, tapi sudah melelangkan tender dini, ya tidak masalah karena sudah berjalan gitu. Sama seperti pemberlakuan Permen 8 tadi Pak Dewa, ya. Karena eh, memang sudah berlaku Permen 8-nya, ya, tapi karena paketnya itu sudah direncanakan dengan menggunakan Permen lama, meskipun nanti ditenderkannya itu di tahun 2024, ya tetap menggunakan Permen yang lama gitu kan. Karena sudah berjalan nih prosesnya gitu. Jadi kalau saya mengacu ke sana ya meskipun PPK, Pokja, PBJ-nya itu nanti pada saat 1 Januari 2024 belum punya sertifikat kompetensi, belum Japung PBJ, tapi karena sudah kita tayangkan sekarang, ya itu mudah-mudahan tidak jadi persoalan Pak Dewa. Gitu mungkin ya Pak Dewa kalau menurut kami Pak. Mungkin itu Pak Fani, mohon maaf nih, ini Ya. barangkali Pak Inspektur ini, Pak Muklis bisa Ah, menambah ini ada lah. cocok lah. Itu kan juga terkait nanti PPK, Pokja itu bagaimana kan? Inspekturnya juga sebagai AFI Bapak membantu kami di UKPBJ Pak. Monggo Pak Muklis. Ya, jadi saya sepakat tadi kan, masih kalau abu-abu kita nggak ini ya berarti harusnya kan di apa namanya fungsional tadi ya gitu dioptimasikan ke fungsional. Nah, masalahnya bagaimana yang tidak punya fungsional kan ini kan problemnya ya Mas apa Mas ini kan. Nah, ya itu kalau ke PPK bagaimana? Kalau PPK clear ada PA. jawaban. Kalau PA-KPA kan dari Kemendagri 77 kan jelas arahnya ke sana. Nah, ini yang bagaimana nih yang apa namanya fungsional Pokja tadi gitu loh. Apa juga dengan pejabat pengadaan tadi. Pejabat pengadaan kalau di APBD kan harusnya pejabat pengadaan sama Pokja kan harusnya kan fungsional. Betul. Nah, ini yang atau mungkin nanti ada SE kali ya, Mas. Mas Mani ya. Itu Pak, yang saya pertanyakan karena gini Pak, masa sekelas Perpres, ya kalah dengan SE, itu loh. Dampak hukumnya Ya, bagaimana? ya Jangan-jangan mungkin nanti itu di belakang akan jadi masalah gitu loh Pak. Karena SE kan ya, juga tapi dasar kan hukum. kembali yang disampaikan Mas Fani tadi ya gitu. Tapi kan harus kuat juga. Apakah mungkin bisa nggak sih diskresi misalkan ya Mas Fani ya? Karena kan pembangunan kan tidak mungkin Berhenti. namanya Terhambat kan. berhenti gitu kan tetap harus dijalankan. Tapi kan mungkin diskresi itu kan juga harus ada roadmap. Roadmap kebutuhan itu harus dipenuhi bagaimana oleh kita misalkan tidak ada sama sekali yang diapung tapi diskresi itu mungkin dikeluarkan tapi kan ada batasan roadmap kemudian terkait dengan Jabung itu komitmen dari daerah bagaimana teman-teman itu kan mungkin seperti itu harus dilakukan apa mungkin apa namanya dengan uh, yang yang udah lama ada mungkin pengadaan kali Mas Fani ya Iya. yang melaksanakan alternatifnya untuk Pokja dan pejabat Pokja ya untuk Pokja gitu. Kalau PPK di daerah ya kita clear lah. Kalau misalkan kubu aku tadi kita ragu misalkan, ya berarti sekarang yang memproses PPK-nya, tapi mana kalau PPK itu nggak memiliki kompetensi ya dikembalikan kepada PKPA-nya gitu kan. Ya, Kalau kita ragu misalkan terkait itu, ibaratnya tapi kan nanti mungkin kalau belum tadi ya. ya, ibaratnya kalau tadi gini mungkin anggap aja yang PPK-nya sekelas Kabid eselon 3 gitu. Pada saat diproses di Januari tidak masalah. Lah saat tanda tangan kontrak di Januari lebih amannya PA kan gitu Pak ya. Nah, itu ya bisa seperti itu gitu loh. Secara kehati-hatian, keabu-abuan tadi gitu kan Mas Fani ya gitu. Tetapi tetap nanti PPK apa namanya kalaupun dialihkan ke PAKP kan tetap didukung oleh tadi yang menjadi PPK-nya itu kan sebagai tim apa, sebagai apa kan gitu. Tapi itu tadi mungkin perlu dibahas dengan hukum ya. Mungkin nggak diskresi misalkan harus dikeluarkan untuk Jabung ya untuk Jabung di Pokjanya ya gitu kan. Karena nanti yang saya katakan gini Pak, yang mungkin lah di Perpres itu berlaku 1 Januari 2024. Sementara petunjuk di pusat belum ada. Yang dikatakan diskresinya hanya buat edaran SI Bupati atau SI Sekda. Di fungsional dipaksa, teman-teman lain dipaksa untuk membantu teman-teman fungsional. Dengan pertimbangan supaya proyek gak jalan. Niatnya membantu, tapi nanti di kemudian hari jadi masalah kan kasihan. Gitu. Ya enggak lah, pastikan dari tim jangan SE lah tingkat. Ya kan?
pastinya kan diskresi itu bagaimana sih misalkan gitu kan, Ya. karena kan harapannya kan proses pengadaan tidak berhenti gitu, tapi tetap harus ada komitmen dari pimpinan itu untuk pemenuhan Jafung itu tadi, jangan terus diskresi terus lamanya kan, jadi nggak diskresi Jalan-jalan terus. juga. Iya, makanya nggak jalan-jalan terus gitu, tapi ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat juga ada apa namanya dari kebijakan dari LHDP ya, terkait dengan itu gitu. Tapi memang pemenuhan GF kan belum juga, banyak juga daerah yang juga belum memenuhi gitu. Tapi alhamdulillah di kami aman lah. Gitu Siap, Mas, siap. Mas Rahman. Siap. Terima kasih Pak Inspektur. Ya, ini sambil ada yang tanya lagi Pak di kolom chat Pak. Boleh minta izin contoh dokumen tender dini mulai dari awal sampai akhir dari Pak Surya Nugraha. Pak. Oh, kalau dokumen Pak sebenarnya kami gunakan sama Pak, cuman kami tambahkan ketentuan itu saja yang terkait dengan apa namanya tanda Kontrak tangan tadi Pak ya, apabila alokasi pipa kalau tidak mencukupi atau tidak anggaran dipenuhi itu kurang maka atau tidak ada anggaran maka kontrak dapat dibatalkan. ya itu saja sebenarnya. Coba saya Intinya buka. itu dapat menggugat itu kan. Ah, ah. Sebentar saya coba share screen. Ada disclaimer-nya gitu ya, Mas Roman ya. Ya Pak. Iya, Ada disclaimer-nya gitu kan terkait Iya. dengan apa namanya tender dini itu kan karena anggaran belum tersedia. Iya. ini aja kami tambahkan di LDP ini aja Pak sebenarnya Pak Ibu semua kalau di kami ya. Cukup menambahkan di sumber dana ini ada informasi keterangan apabila alokasi DIPA 2024 tidak tersedia atau mau ditambahkan tidak cukup tersedia, maka tender seleksi dibatalkan dan peserta tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun. Hanya ini saja bedanya Bapak Ibu semua. Kalau lainnya sama semua. Tidak ada bedanya. Ini contoh pekerjaan yang dilaksanakan dengan tender dini. Gitu Pak Roman, Pak Ibu Ya. semua. Ini ada di kolom chat dari Bu Nase, apakah tidak ada batas waktu antara BAHP dengan SPBJ dan batas waktu antara SPBJ dan tanda tangan kontrak untuk tanda dini yang dikatakan Pak Fani tadi. Ya, Untuk kalau untuk yang reguler memang ada batas waktunya Bapak Ibu semua ya. Antara SPPBJ dengan kontrak itu kan 14 hari 14 ya. hari. Ya, Ya. 14 hari. Tapi Antara kalau BAHP dan SPBJ maksimal 7 hari. ya, nah kalau untuk yang Tanda dini ini batasan tadi dikecualikan karena ada ketentuan baru bisa ditandatangani setelah TIPA dan disahkan. anggaran Jadi meskipun sudah melewati 14 hari. tanggal 14 harinya tadi, tapi karena DIPA-nya belum disahkan ya belum bisa tanda tangan kontrak juga Bu Narsih Bapak Ibu semua. Tetap harus menunggu dulu gitu. Berarti intinya untuk yang kondisi Nah, cuman reguler itu berkaitan dengan ini tahapannya Pak Ibu. Ini kan jadi bisa lama ya Pak Roman ya, bisa ya lebih dari 14 hari kan, bisa 30 hari. Nah, ini juga yang menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah eh, jaminan mas penawaran. penawaran sama jaminan penawaran. Ya, jadi Bapak Ibu juga tolong pastikan kalau memang sudah mendekati apa akhir masa berlaku penawarannya atau akhir masa berlaku jaminan penawaran, sementara DIPA-nya masih belum disahkan, ya segera diinformasikan lagi kepada pemenangnya bahwa ini paketnya belum bisa ditandatangani, diminta untuk memperpanjang ya masa berlaku penawaran dan masa berlaku jaminan penawaran gitu. Nah, kalau mereka tidak mau memperpanjang ya otomatis Dianggap pengunduran diri. ya gitu lari ke cadangan satunya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan ya oleh Pokja dan PPK nih. Siap, siap, Itu, Pak Roman. siap. Ini masih ada waktu lagi Pak. Ini dari Pak Agung. Izin bertanya Pak Fani, seleksi jasa konsultansi perencanaan dilaksanakan seleksi pradi PA. Setelah selesai dilaksanakan dan mendapatkan pemenang, kemudian untuk seleksi jasa konsultan pengawasan dan pekerjaan konstruksi langsung ditenderkan pada data yang sama. Apakah boleh dilakukan dalam 1 tahun? Eh, Kalau ketentuan umumnya sih untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan kan setelah ada perencanaan kan intinya gitu ya, setelah ada Ya, desainnya gitu. Jadi bisa saja di tahun anggaran yang sama antara desain dengan fisiknya. Cuman saya enggak kebayang kemudian kalau itu di 1 tahun yang sama ya.
dasar menghitung pekerjaan fisiknya dari mana anggarannya gitu kan. Sementara desainnya baru dibuat di tahun yang sama gitu kan. Misalkan desainnya dibuat di bulan April. Eh, nah, se- artinya kan dari bulan April tersebut kita baru bisa menghitung nih ya berapa nilai pekerjaan fisiknya dari hasil konsultan perancang tadi. Nah, harusnya kan itu kan kemudian yang menjadi dasar kita mengusulkan anggaran gitu kan. Tapi kalau desainnya belum ada, kemudian tapi kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan fisiknya, ya gak jadi pertanyaan aja sih Pak Roman di situ sih. Tapi kalau bisa itu bisa dijelaskan mungkin karena desainnya ini sudah standar ya sudah pernah digunakan sebelumnya sehingga nilai fisiknya sudah bisa diperkirakan sekian sehingga kami usulkan anggarannya sekian gitu. Monggo-monggo aja. Kalau Biasanya secara teknis sih bisa sih penga- Pak. Gimana Pak pengalaman di Roman? daerah mungkin nggak sama dengan di kementerian atau lembaga, Pak. Ah, Kalau di daerah itu kita ada hitungan namanya analisa harga apa ya, ASPK atau pekerjaan. Jadi mungkin bangun oh, gedung di APBD itu kan ada ya. per meternya katakanlah 7 juta. Kalau Ah, gedungnya luasan berapa meter persegi kali luasan. tinggal dikalikan Nanti harga satuan itu. perencanaannya di situ kisarannya. Jadi bukan uang menyesuaikan perencanaan, tapi perencanaannya menyesuaikan uangnya, Pak. Itu kendala di kami, Pak, kebanyakan Pak, di daerah, Pak. Berarti Mungkin nggak nanti hanya, desainnya pun akan menyocokkan dengan anggaran tadi ya Pak ya? iya, Pak. Oke, oke, siap. Ya, kalau memang Padahal sudah ada dasarnya sih berarti mestinya nggak kan masalah Pak hasil Romi. perencanaan Ya, kebutuhan uangnya berapa baru dikasihkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini tidak ada uang berapa baru direncanakan sesuai sudah dengan direncanakan untuk dengan angka segitu ya jadinya. Ya itu yang iya. mungkin yang kurang pas sih jadinya Bapak Ibu semua ya kan harusnya kan kita identifikasi dulu kebutuhannya seperti apa, uangnya butuh berapa kan gitu ya baru kita usulkan anggarannya. Makanya bisa dilakukan di tahun yang sama kayak yang Ya, ditanyakan Pak Agung ini. Jadi perencanaannya mungkin di anggap aja lah waktu pelaksanaan 2 bulan dengan ya, seleksi dimulai di Desember sehingga nanti bulan Maret sudah selesai. Harapannya sudah nanti selesai. di April Mei ya, tender sama pengawasan. Kalau dari aturan pengadaannya sih bisa aja Pak Roman. Karena tadi kalau dulu memang di waktu kami membuat Permen 7 2019 itu memang kami syaratkan desain itu harus ada 1 tahun sebelum fisik dibangun gitu. Tapi itu kemudian karena mempertimbangkan mungkin termasuk hal ini tadi ya, karena atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah terstandar ya bisa saja kemudian desainnya itu dibuat di tahun yang sama dengan fisiknya. Sehingga kemudian Mungkin di kalau Permen 19 itu dihapus gitu. Jadi yang penting adalah untuk pekerjaan kursi ini perencanaannya sudah siap sebelum dilaksanakan pekerjaan fisiknya. Itu aja yang mengikat gitu. Tidak mengikat tahun anggarannya lagi sekarang. iya, terima kasih Pak Fani. Ini sudah 15.32. Kita masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini Pak, dilanjut atau kan Ya, cukup? aja udah selesai ya. Masih banyak yang dicat. Ini sekitar satu, ada 2, Pak. Udah, 2 itu Pak. Selesaikan aja Pak. Oke. Apakah tender anggaran perubahan sebelum DPA perubahan ditetapkan bisa dilakukan sebagaimana tender Pradipa atau Dini melalui pola anggaran? Oh, ini di tengah tahun gitu ya, maksudnya Pak Roman ya? Iya, jadi mungkin ini biasanya kalau di daerah itu kan bulan-bulan Agustus, September itu kan sudah ada perubahan anggaran, Pak. Mungkin ini maksudnya ini tendernya sebelum anggaran perubahan. Jadi sudah tender. Kalau prinsipnya bisa Bisa. saja Cuma bisa waktu saja. pelaksanaannya ini nanti yang Ya, tinggal nanti kan, kalau tapi pekerjaan tetap tanda sederhana tangan kayak kontraknya tetap ini ya, tetap setelah DIPA perubahannya disahkan ya, ya, ya. kontraknya gitu Mungkin kan. mungkin kalau pengadaan barang atau mungkin kalau konstruksi jalan, oke lah masih masuk. Tapi kalau bangunan gedung ini ya bukannya tidak bisa, tidak kan bisa. Tapi waktunya nanti yang Masalah waktu pekerjaannya. iya sama pendalaan kontraknya itu Pak yang kendala Pak. Ya. Ya, Oke, terus yang terakhir ini mohon petunjuk terkait dari Pak Haris Harsono, PUPR Trenggalek. Mohon petunjuk terkait pemilihan melalui e-katalog konstruksi. Bagaimana cara mitigasi risiko dalam penentuan pemenang? Karena seringkali harga yang tayang di etalase terkesan asal-asalan karena mudahnya persyaratan tayang di e-katalog. Contoh banyak CV yang pasang harga hotmix jauh lebih rendah dari yang punya AMP. Sehingga takutnya nanti kita seperti beli kucing dalam karung dan berpotensi menimbulkan masalah ke depannya. Terima kasih.
Nah, mitigasi resikonya Pak. Ya memang untuk di katalog ini Pak, meskipun prosesnya lebih mudah, ya apa namanya, kita sebagai pengguna jasa atau PPK atau PP ya di sini ya, ketika mau e-katalog itu harus punya modal dulu nih, modal dasar dulu nih ya. Apa? Yaitu eh, referensi Ayam toh, harga ya. aja Jadi lah. ketika kita akan melakukan Iya, lima e-purchasing, ribu. PK atau PP sudah melakukan eh, istilahnya survei harga dulu nih, mengumpulkan data-data harga lah. Ya sebenarnya harga wajarnya ini berapa ya untuk pekerjaan AMP ini tadi misalkan hot mix ini. Kan sudah punya referensi nih entah harga satuan daerah atau dari kontrak sejenis sebelumnya atau dari eh, penyedia lain yang ada di katalog, misalkan bukan satu-satunya kan ada beberapa penyedia, bisa kita bandingkan semuanya. Ya. Modal itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk nanti memilih nih penyedia jasa mana yang akan ditunjuk gitu. Ya. Kalau memang dia bersikeras dengan harga yang lebih rendah, ya minta minta bukti pendukungnya Pak Roman, Bapak Ibu semua. Misalkan eh, mana buktinya kalian pernah menjual dengan harga segini sebelumnya, ya pekerjaannya di mana ya bisa diklarifikasi itu. Jadi untuk memastikan juga karena kan tujuannya e-katalog sebenarnya kan kita untuk mencegah banding-bandingan harga dulunya kan ya. Kalau tender itu kan sering ada kejadian banding harga. Nah, untuk katalog ini tujuannya adalah kita mendapatkan harga pasar yang wajar gitu kan. Jadi kalau ada yang banting harga ya tinggal tidak kita pilih kan, kita cari penyedia jasa lain atau vendor lain di katalog yang mereka menawarkan harga yang wajar gitu kan. Kalau tidak cuma satu-satunya itu, ya kita tadi bisa counter tadi kan, kita punya referensi harga sebenarnya yang wajar tuh segini loh. Kalau kalian menawar murah ya tidak kami tunjuk, kita larinya ke tender Pak Roman, Pak Haris gitu. Jadi Yang nggak wajib yang juga melalui katalog gitu kan. ya, cuma yang jadi pertanyaan itu kan dalam prinsip pengadaan itu kan tetap ada efisien, efektif. Efisien yang Hmm. utama. Yang dikhawatirkan sama teman-teman itu nanti mungkin yang di katalog ini harganya mungkin katakanlah untuk hot mic Ya. 800. Sementara yang punya AMP itu 950. Saat kita Iya. menunjuk 950, dia punya AMP, sementara hot mic 800. Dari sisi mungkin Apip atau apa, ada yang murah kok, yang mahal gitu. Itu Yang loh mahal. mungkin. Nah, Itu tadi kita harus punya referensi harga tadi Pak. Ya kita punya pembanding-pembanding harga lah ya, yang apa namanya, yang menjustifikasi harga wajarnya itu seperti ini loh, yang 950 tadi misalkan, bukan yang 800 misalkan. Ya, karena kita punya referensi dari beberapa penyedia jasa, dari kontrak-kontrak jenis terdahulu sebelumnya, standar satuan harga kita, harga pasarnya itu segini gitu. sementara Gitu. kalau yang punya AMP itu kan rata-rata kan bukan usaha kecil. Hmm. Kan AMP kan sudah usaha besar. Sementara ini untuk katalog diutamakan usaha kecil. Iya. Jadi itu juga eh, mungkin mitigasi resikonya nanti kalau langsung logikanya kan mestinya kalau AMP ngasih harga itu pasti lebih murah dari CV kan gitu Pak ya. Harusnya iya. Karena AMP ini pasti bukan usaha kecil karena untuk Betul. modal membuat AMP aja juga modalnya juga kayak kecil gitu loh. Cuma pada saat kita kadang-kadang kalau di katalog yang ada di kami itu harga AMP sama harga CV itu mahalan CV ya wajar karena CV kita keuntungan. Ngambil Cuma dari pada saat AMP kita kan gitu. memilih CV di AMP langsung lebih murah lah itu nanti bagaimana Pak? Karena AMP bukan usaha kecil loh Pak. Kalau CV kan usaha kecil lah itu nanti pertanyaan dibalik Pak ini Pak. Eh, s- Sebaiknya mungkin dari awal dibuat dulu Pak kriteria ya, kriteria penyedia jasa yang akan Kayak diproses apa kalau mau ya dari yang tayang kan sebenarnya pada saat kita mengumumkan sebelum apa kita mencari vendor untuk tayang lah ya, kan kita lakukan pengumuman nih ya, kita kan sudah buat dulu di situ syarat-syaratnya seperti apa kan, ketentuannya bagaimana. Eh, Meskipun apa namanya penyedia jasa itu bisa saja dengan mudah mereka mendaftar dan menayangkan, tapi di awal kita sudah punya kriteria dulu nih. Ya sejumlah kriteria penyedia yang akan kita purchase itu nantinya seperti ini A, B, C, D, E dan F gitu kan. Nah, kalau ternyata kemudian si CV ini bisa melengkapi dan harganya juga murah dan itu masih wajar ya, ya harusnya memang kita menunjuk CV tadi Pak gitu kan.
Tapi kalau ternyata setelah kita lihat kriteria penyedianya tidak terpenuhi nih, ya mungkin ada syarat yang tidak dia miliki, entah itu syarat administrasi atau syarat teknis ya. Kemudian harganya juga berdasarkan survei tadi tidak wajar, terlalu rendah ya, bisa saja kemudian kita menunjuk penyedia jasa AMP tadi Pak gitu. Jadi ada pedomannya dulu lah kali ya Pak Roman ya, Bapak Ibu semua ya, yang itu terbuka juga, transparan juga kepada siapa. Saya bisa membaca kan bahwa yang kami minta itu penyedia jasanya punya syarat A, B, C, D, E, F, G, H gitu misalkan. Itu yang menjadi panduan pada saat kita nanti mau purchase, penyedia jasa yang CV ini memenuhi nggak syarat-syarat tadi kan. Ketika tidak memenuhi ya tidak bisa kita tunjuk Pak. Karena beberapa keluhan yang kami dengar di beberapa penyedia itu kan gini Pak, kalau pakai e-katalog ya jelas CV, kalau pakai Hotmix jelas kalah harga dengan AMP, karena lebih banyak kan CV ambil di AMP. Sementara kalau AMP langsung tayang di katalog, dengan CV tayang di katalog. Nah, terus untuk UMKM-nya, usaha kecilnya bagaimana? Sementara punya AMP kan pasti usaha besar. Itu apakah difilter di awalnya sebelum tayang? Itu kalau usahanya berarti non usaha kecil, berarti tidak boleh, harus usaha kecil. Apakah di awal itu memfilternya atau bagaimana? Mitigasi resikonya, Pak. Sehingga nanti tidak jadi kendala atau masalah kemudian hari. Ya, bisa jadi, Pak. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan, Pak. Tadi misalkan ternyata CV-nya itu bisa menawarkan harga yang sama dengan AMP misalkan. Kan kita juga lebih memprioritaskan CV tadi kan, karena dia usaha kecil. Kalau harganya sama tidak ada masalah. Cuma yang masalah dimasalahkan tadi saja, Pak. harga Kita AMP lebih murah dengan CV itu. apa namanya kalau memang ini kembali ke masalah kewajaran tadi Pak, kalau memang bisa kita buktikan nih yang harga CV tadi itu tidak wajar di bawah harga pasar, meskipun dia kecil ya tidak menjadi prioritas gitu kan, karena memang tadi ada Pak prinsip efisien, tapi kan ada tujuan pengadaan kan value for money Pak. Ya. Jadi kita kan juga harus melihat kualitasnya nanti bisa nggak diyakini tercapai nih. Ketika kita menunjuk usaha kecil, ketika itu tidak tercapai ya pengadaan kita salah sebenarnya kan, karena kita pengadaannya bukan untuk usaha kecil tapi untuk menghasilkan barang yang value for money kan gitu. Itu mungkin Roman ya. Siap, terima kasih Pak. Mungkin Prof. Muklis ada tambahan? Cukup kayaknya. Terima kasih Mas Fani, luar biasa nih diskusinya, malah kemana-mana nih. Tapi tidak ada masalah lah. Saya terima kasih. Saya dari mewakili Pak Muji, Mas Fani dari Muji Santoso Planning Consulting mengucapkan terima kasih. Saya selalu Mas Fani, mudah-mudahan ke depan juga masih bisa bergabung di Muji Santoso Planning Consulting untuk memberikan materi-materi yang menarik, inovasi lah, yang khususnya terkait dengan konstruksi. Terima kasih Mas Fani, selamat keadaan. Ya, misalnya Pak Mulis, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Fani, mungkin sebelum saya tutup bisa menyampaikan closing ceremonial atau apa Pak? Pak. Siap-siap, makasih banyak. Yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu semua ya, Pak Muklis, Pak Roman, Bapak Ibu semua sudah diundang berbagi di sini untuk kita saling diskusi mengenai masalah konstruksi ya, pada khususnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, terutama juga kepada saya untuk lebih memahami dan untuk lebih memudahkan tugas kita lah ya Pak Roman ya dalam melaksanakan pengadaan jasa konstruksi. Kemudian yang kedua untuk terkait dengan materi hari ini, sekali lagi tender dini ini silakan dimanfaatkan ya, artinya merupakan salah satu pendekatan yang cukup baik untuk mempercepat proses pengadaan ya, yang menurut saya juga paling safe ya dibandingkan dengan katalog misalkan ya. Katalog ini kan juga untuk mempercepat, tapi banyak resiko-resikonya kan katalog itu kan. Nah, itu beda dengan tender dini. Kalau tender dini sebenarnya tidak ada resiko yang beda dengan yang reguler gitu kan. Bahkan kalau tadi dipanya kemudian batal kan tinggal tendernya juga batal kan. Jadi tidak ada resiko juga gitu. Jadi silakan kita optimalkan tender dini ini untuk mempercepat proses pengadaan jasa konstruksi kita, sehingga tadi ya pekerjaan teman-teman PPK di lapangan juga menjadi tidak terburu-buru karena mereka punya lebih banyak waktu untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Mungkin itu saja Pak Roman, Pak Muklis yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang jelas dalam penyampaian materi hari ini. Kami terbuka untuk diskusi Pak Roman ya, silakan nanti menghubungi kami via WhatsApp.
Itu aja. Makasih sekali lagi. Selamat sore. Selamat sore. Siap. Terima kasih Pak Fani. Terima kasih Bapak Ibu. Minta plusnya untuk Pak Fani. Eh, Demikian Bapak Ibu diskusi webinar pada sore hari ini. Saya rasa sangat menarik dan juga sangat bermanfaat. Saya atas nama pribadi dan juga sebagai moderator barangkali dalam penyampaian atau sebagai pengisi acara ini kurang baik atau mungkin kurang berkenan atau mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa saya bacakan. Saya atas nama pribadi menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara yang tutup, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Puji atau Pak Muklis, kami sampaikan kembalikan lagi tentunya. Terima kasih. Siap. Terima kasih.